yang dipesankan keluarga dulu sama terutama sama orang tua dan mbah ya, cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita, bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu sampaikan sama Mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada terbentur dengan satu sisi idealisme kita dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki katanya kan harus menghidupi keluarga. Satu sisi kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah, itu idealismenya. Tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadatan abduhu rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildanul Munir. Kami sebagai pimpinan Pondok Modern Al-Mujadul Amin Palangkaraya yang saat ini berlokasi di Jalan RT Milona kilometer 9,5 Kereng Bengkirai, tepatnya di dekat dengan wisata air hitam. Ya kan, dulu masa kecil ya tumbuh alhamdulillah di lingkungan religius. Emang satu sisi dari keluarga, mbah dan orang tua dulu dari kecil emang sudah dikenalkan dengan agama. Jadi emang kami dulu dari secara pendidikan pun semuanya diarahkan kepada agama. Walaupun mungkin dari awal kami bukan asli orang Palangkaraya, kami aslinya adalah orang Jawa yang kemudian datang hijrah ke Palangkaraya ini. Jadi usia Palangkaraya itu tahun 2010. Cuman memang saya kelahiran di sini di 2000 tahun 90 itu kembali ke Jawa lagi, karena pada itu pendidikan yang ada di Kalimantan itu kan kurang mendukung terutama masalah pendidikan agamanya, sehingga orang tua kembali ke Jawa. Nah tadi faktor yang utama adalah bagaimana anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama yang cukup, karena sebagai bekal hidup masa yang depannya. Sehingga kami dulu dititipkan kepada mbah-mbah yang notabene juga beliau adalah alumni pesantren di pondok daerah Pacitan, itu namanya Pondok Termas. Itu sehingga kami dididik di sana, disekolahkan di madrasah namanya Madrasah Dunia Awaliyah, itu sore hari.
yang dipesankan keluarga dulu sama terutama sama orang tua dan mbah, ya cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita, bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu sampaikan sama Mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Selalu saya di pendidikannya itu untuk pesantren di awal masuk tahun 98 itu ada di Pondok Modern Arisalah. Pondok Modern Arisalah di Selahung. Iya, itu di Selahung itu. Kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah itu karena memang tujuan utamanya masuk itu adalah ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Di bulan Syawal baru kami mengikuti ujian masuk gelombang kedua di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 99. Nah, tahun 99 itu masuk Darussalam Gontor, kemudian lulus tahun 2002. Jadi memang tahun 2002 qadarullahnya pas suatu pengabdian pun kami tetap berada di alma mater kami yang sama untuk mengabdikan diri. Di awal tahun 2003 lah kami mengabdi, sambil mengabdi juga di situ ada perkuliahan juga, dan kami rasakan bahwasanya memang jiwa naluri mengajar yang emang dari turun-menurun dari kakek ya buyut itu yang menjadikan kemudian merasa bahwasanya inilah jalan memang yang Allah tunjukkan untuk kami. Ya tadi khairun nasi anfa'um linnas, sekecil apapun yang bisa kita berikan kebermanfaatan pada umat itu, ya itulah jadikan, ambil untuk jalan hidup yang baik. Sehingga di situ banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara materi, tapi bisa kita rasakan dalam bentuk apa istilahnya, kesenangan, ketenangan melihat ketika melihat anak-anak belajar, ketika melihat anak-anak berprestasi, bukan karena kita tapi dengan wasilah kita, itulah anak-anak menjadi tahu, wabil khusus yang ada di dalam agama menjadi tahu apa ya kan, dan juga bisa tahu sholat dan lain sebagainya. Jadi rasa ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi itu bisa kita rasakan. Yakinnya dulu ketika kami masih pengabdian, masa pengabdian di Gontor dulu, yaitu di tahun 2004, karena di awal 2000 pengabdian tahun pertama, waktu itu kami juga mencoba izin kepada orang tua untuk melanjutkan ke kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir itu sama orang tua. Setelah itu dari ibu tidak ada dapat izin, lalu ada dari bapak, alhamdulillah dapat. Akhirnya kami tetap di Gontor untuk melanjutkan pengabdian. Terus saat tahun kedua lagi juga ada tawaran lagi, tapi kemudian tahun 2004 itulah, menginjak tahun 2005, kami mulai memantapkan bahwasanya mungkin inilah jalan yang Allah istilahnya inginkan untuk kami memperdalam lagi, lebih mengenal lagi tentang bagaimana mendidik, bagaimana istilahnya kita mengajarkan agama yang benar, yang tepat untuk orang-orang, terutama ya yang ada di lingkungan pesantren itu sendiri. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada, terbentur dengan satu sisi idealisme kita, dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki, katanya kan harus menghidupi keluarga.
Atau sih kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari ya dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah, itu idealismenya. Tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ lah. Ya kembali lagi kepada niat nawaitu yang ada, keraguan, ketakutan itu yang kami jalani dengan bagaimana istilahnya selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Mohon Allah petunjuk, selalu istikharah, selalu hajat, apapun yang kita ambil, apa yang saya ambil itu kembalikan sama Allah, dan juga meminta agar Allah juga hadir dalam setiap keputusan yang saya ambil itu. Ya alhamdulillah, perlahan-lahan diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa istiqomah itu. Waktu itu karena ada kita kebetulan orang tua kan masih di sini, orang tua di sini, usaha orang tua di sini, jadi orang tua sudah sepuh, sudah tua juga kan. Ya nawa itu ketika orang tua udah datang ke Palangka bantuin bapak di sini. Ya akhirnya karena orang tua ya ini suruh datang ke sini, suruh ikut sama orang tua ke sini, ya bismillah. Nawa itunya ya istilah birrul walidain, ngabdi sama orang tua. Yang selama kemarin itu ngabdi sama di pesantren kurang lebih sekitar 7 tahunan. Kemudian saya sama orang tua kan istilah beratnya lama, tahun 98 sampai tahun 2009 itu ibaratnya kan tidak pernah, jarang bertemu dengan orang tua itu kan. Saya bertemu kan di puasa-puasa liburan saja, sehingga ketika orang tua menyampaikan datang sini bantu, ya nawa itu niat cuma satu, ingin bakti sama orang tua, itu aja. Belum sama sekali terpikirkan pesantren. Bahkan dulu waktu bercita-cita yang tertulis di dalam ya bahasanya dalam bukan kalender, tapi istilahnya yang dituliskan di dalam tahunan tentang hidup itu pesantren. Nah, dicita-citakan, cuma namanya belum tergambarkan, tempatnya juga belum tergambarkan. Sampai datang sini pun tidak ada nawa itu untuk memiliki niatan untuk mendirikan pesantren itu juga. Di tahun 2011 kurang lebih pertemuan kami dengan namanya Pak Haji Samsuri itu. Pak Haji Samsuri itu orang yang kebetulan sudah lama di sini. Dan beliau punya cita-cita juga untuk bagaimana memiliki lembaga pendidikan Islam yang nantinya menjadi alternatif dari pendidikan yang ada di kota ini. Saya terutama bagaimana pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, tapi juga tidak terlalu membebani secara finansial. Nah, di 2011 kemudian kami istilahnya berdiskusi, ngobrol seperti apa sih yang ininya. Terus juga kita sampaikan juga dengan visi kita, misi kita dengan lembaga pendidikan yang ada dalam benak kami sendiri gitu kan. Sehingga itu yang menjadikan kemudian istilahnya pemantik awal yang berkelanjutan di sampai 2013 lah. 2013 kemudian kami dengan beliau di akhir akhir tahun kurang lebih sekitar September itu, di bulan September setelah lebaran haji salah itu kami ikrarkan untuk berdirinya pesantren ini, tapi mungkin belum secara administrasi secara formal untuk
daftarkan ke Kementerian Agama kota. Tapi ya kami berjalan aja karena secara SDM pun masih belum banyak yang kami miliki, sehingga kami itu ya mengawali ya apa yang bisa kami lakukan ya saat itu adalah mendirikan istilahnya tempat untuk mengaji anak-anak sekitar sini yang notabene juga perlu sentuhan agama. Kalau awal juga memang sudah di sini tempatnya. Sudah di sini. Ya tetap dengan sistemnya tadi dipinjamkan gitu. Dipinjamkan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbeli. Tantangan yang paling berat itu ya kita khawatirnya kan kita nggak ada murid karena kita bahasanya bukan membawa ajaran baru, tapi model yang ada pada waktu itu kan orang tua gimana anak-anaknya di sini sehari kan, yang ada kan, aduh nanti anak saya capek, anak saya nanti gimana itu makannya, gimana istirahatnya dan lain sebagainya. Sehingga di awal dulu ketika lo masih madrasah atau sifatnya kayak bahasanya di luar itu TPA itu ya masih banyak orang masyarakat sekitar ini 40 sampai 70 orang dalam istilahnya setiap harinya yang masuk. Tapi begitu kita pindah ke sekolah dasar di SD tadi itu ya kami kira kan madrasah ini modal awal, kepercayaan masyarakat modal awal untuk kami bisa mendirikan sekolah formal. Iya, di 40 anggaplah 40 sampai sekitar 40 sampai 70 orang tadi kan modal awal ini kan kepercayaan. Makanya kami mendirikan lembaga formal sebagai SD Islam itu ya. Tapi qadarullah tidak semudah apa yang kita ini kan. Kami harus melawan rasa takut kami tadi. 1 orang datang, 2 orang datang, 3 orang. Ya. 3 orang dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, hampir 1 tahun kami menunggu murid untuk sekolah formal. Sehingga sampai di bulan pembukaan tahun ajaran baru hanya 5 orang saja. Yang kami anggap tadi apa? Kepercayaan masyarakat ada. Dengan adanya tadi madrasah tadi jumlah santrinya banyak itu kan. Tapi tidak semudah apa yang kita ini kan, dan itu khawatir kita apa yang kita bawa apakah ini salah. Ya itu yang jadi ya hampir menyeret itu ya sempat saja karena bahasanya itu kan manusiawi, karena kita kan ekspektasinya pingin sesuatu yang diterima kan di masyarakat itu kan suatu yang lumrah itu di awalnya, karena tadi kemudian kami ya pelan-pelan banyak hal yang kemudian dengan kadang minta saran, minta nasihat dari guru-guru kami dan sebagainya. Intinya ya jangan minta sesuatu dari awal itu sudah enak. Kalau sesuatu sudah dari awal sudah enak, kamu nggak akan merasakan nikmatnya perjuangan, kamu nggak akan merasakan nikmatnya sesuatu yang kamu perjuangkan. Sehingga itulah yang membuat kami akhirnya menjadi bismillah, emang ini yang harus kami jalani. Sehingga tidak semua juga apa yang mungkin terlihat ketika lembaga-lembaga besar yang ada itu juga sama seperti yang dibayangkan. Ya mungkin mereka juga sama, bahkan lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Ya peran pesantren utamanya itu bagaimana menjagai akidah umat, yang saat ini mulai masya Allah kan dengan berbagai macam katakanlah kemudahan media itu kan sudah campur abu-abu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagian daripada ibadah, mana yang bagian daripada tradisi itu ini. Makanya pesantren itu pada intinya adalah bagaimana menjaga akidah umat. Yang kedua juga bagaimana membentengi umat ini dari kerusakan akhlak yang ada. Nah, itu yang tugas utama yang harus memang diemban. Setelah itu kan dengan berbagai macam hal yang ada lah.
dan itu kan juga tertuang dalam undang-undang pesantren yang sekarang ini. Penamaan pesantren modern itu kan hanya penamaan, walaupun mungkin tanpa modern pun, kalau memang kita satu sisi kan, kalau kata kiai kami namanya Islam itu sudah modern. Jadi ini mungkin untuk memberikan kesan saja kepada masyarakat bahwasanya pesantren itu enggak kumuh-kumuh amat sih gitu. Jadi enggak kumuh-kumuh amat, sehingga kan ada tambahan seperti itu. Yang jelas bagaimana tadi pesantren ini kan memberikan ruang gerak ya pada anak-anak yang ada di sini. Kehidupan yang totalitas yang ada di pesantren itu nilai-nilai Islam ya, itu tertanam dalam setiap aktivitas kehidupan anak-anak. Jadi mereka nggak jumut, hanya aktivitas mereka sholat, habis sholat ngaji ya, kemudian habis ngaji ya ada mungkin yang kitab-kitab seperti itu. Karena kami di sini memang nggak mengajarkan kitab secara klasikal yang ada di ya bahasa orang tuh sorogan gitu. Kita memang mengajarkan kitab-kitab itu dalam bentuk yang lebih sistematis dalam pengajarannya, ada metodologinya untuk bisa memahami kitab itu. Makanya ilmu bahasa itu kita ajarkan kepada anak-anak di mulai kelas 2. Ada bahasa Arab itu, ada nahwu, shorof. Yang ingin tanamkan pada santri sebagaimana sudah tertuang di dalam ini namanya lembaganya kan Pondok Modern Al-Mujadul Amin, tapi kurikulum dalam pendidikannya itu kita menggunakan sistem muallimin, namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi kalau bahasanya itu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian itu, perkumpulan guru-guru Islam. Jadi kita ingin menanamkan pada anak-anak bahwasanya kalian nanti akan menjadi guru juga sama seperti kami. Kalian dididik untuk menjadi guru. Sebagaimana namanya itu Kulliyatul Muallim. Makanya kita tanamkan, kita ajarkan guru ketika mengajar itu dengan metodologi yang tepat dengan materi yang diajarkan. Sehingga anak-anak nanti tahu, oh cara mengajar ini misalkan mengajar pelajaran nahwu seperti ini, mengajarkan Al-Quran seperti ini, mengajarkan bahasa Inggris seperti ini. Mereka tahu metodologinya, sehingga ketika mereka nanti sudah siap waktunya untuk menjadi guru, mereka sudah tahu. Karena nanti di kelas 6 mereka ada praktek mengajar juga. Nanti setelah itu lulus, setelah naik kelulusan, dinyatakan lulus, mereka akan mengabdi 1 tahun juga. Makanya mereka tanamkan di situ, menanamkan nilai-nilai keguruan. Tantangan paling berat itu menurut kami uswah. Jadi bagaimana kami itu menjadi uswah buat santri-santri, ya guru-guru menjadi uswah buat santri-santri, itu yang jadi tantangan besar. Karena ya satu sisi sekarang dengan datangnya era modern seperti ini, dengan menggunakan teknologi HP dan sebagainya, ini kan anak perlu kita kasihkan gambaran tentang kehidupan yang ada. Nah, itu kan perlu uswah. Uswah itu yang membuat nanti mereka itu akhirnya apapun yang ada itu mereka punya counter. Jadi tantangan yang menjadikan saat ini kan ya, yang kami melihat juga dunia pendidikan saat ini kan yang terjadi seperti itu. Hilangnya bahasanya Pak Yai itu astagfirullahaladzim, ada namanya itu ilmu al-mu'allim itu apa? Keteladanan itu ada namanya itu amanatul ilm. Itu ada namanya amanatul ilm
dan amanatul ulama. Nah, jadi kalau ada amanah ilmu dan juga amanah ulama. Nah, kalau ada amanah ilmu dan amanatul ulama, nanti baru ada namanya apa? Hah? Iya itu. Jadi yang jadi tantangannya tadi untuk uswah. Mimpi kami yang terbesar adalah bagaimana pondok ini nantinya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan maslahat ya seluas-luasnya untuk umat. Karena yang kita bawa dalam artian misi kita di sini, bagaimana misinya Rasulullah itu sampai juga kepada umat yang ada di akhir zaman ini. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman, sungguh saya itu dijadikan sebagai, kan yang sering kita dengarkan, innama bu'istu liutami makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan juga Rasulullah menyampaikan juga, innama bu'istu mu'alliman, saya juga diutus untuk jadi seorang mu'allim, jadi seorang guru. Makanya harapan besar kami bahwasanya lembaga ini dengan mendidik anak-anak nanti yang menjadi mu'allim dengan profesi mereka masing-masing, nanti ketika mereka keluar tidak semuanya akan jadi guru tuh kan. Mungkin akan ada jadi gubernur, jadi bupati, akan ada jadi mungkin pedagang, ada jadi anggota dewan dan sebagainya. Apapun profesi mereka nanti akan mengajar dengan skala profesi mereka masing-masing, sehingga tersampaikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam itu. Ruang lingkup yang jauh lebih luas lagi. Kalau yang ada di pesantren mungkin ruang lingkupnya seperti ini, tapi ketika mereka nanti sudah keluar, itu ruang lingkupnya jauh lebih banyak, lebih besar lagi. Makanya manfaatnya yang banyak, maslahatnya yang luas, itu yang kita harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren, dari mulai buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya, dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki, yang konon dalam ceritanya sejarah itu beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem-problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana. Yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Nah, saya percaya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK dan Tribuners, selamat sore. Saat ini saya Nur Mahadi, reporter Tribun Tangerang, sedang bersama dengan Bapak Kiai Haji Saiful Hufaz selaku imaroh, bidang imaroh di Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Ya, menjelang Ramadan ini Pak Kiai ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin bisa terhitung hari lah ya, beberapa hari lagi begitu. Iya, betul. Tentu kan banyak hal yang harus dipersiapkan nih Pak Kiai Haji. Kalau Pak Kiai sendiri, apa sih yang sedang dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tribun dan teman-teman dari Warta Kota. Tentu ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah yang ditunggu-tunggu setiap insan manusia yang mengaku dirinya umat Islam. Kenapa dinanti-nanti? Karena pahala dilipat gandakan. Dan ada nanti satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Ini semua berbondong-bondong, semua juga menanti di hari-hari ganjil, kembali ganjil tadi.
Di ganjil ini bisa 21, bisa 23 dan seterusnya. Di situ menanti untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Tentu ada beberapa yang harus kita persiapkan menghadapi puasa Ramadan ini. Terutama yang pertama yaitu kondisi fisik dan badan kita dalam kesehatan. Ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana wa tawil umurona. Nah ini, ketika tawil umurona dilantunkan dalam satu doa tersebut, maka itu tujuannya untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang supaya badan kita sehat dan bisa mengisi hidangan Ramadan itu. Kalau bisa semua dilaksanakan, semua ke kita ganjarannya, kan begitu. Iya. Nah Pak Haji, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan persiapan menyambut bulan Ramadan, dan artinya kita patut bersyukur ya Pak Haji, karena memang kita bisa merasakan kembali bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk di Masjid Agung Al-Amjad sendiri, ini biasanya apa sih Pak Haji yang biasa digelar dalam menyambut bulan suci Ramadan begitu? Kami selaku bidang imaroh biasanya berkolaborasi dengan remaja masjid, yaitu disingkat dengan Ramjad. Biasanya mengadakan persiapan-persiapan dari tahun ke tahun. Biasanya ada kegiatan Ramadan, baik bajar Ramadan, kemudian ada takmir Ramadan, kemudian ada gebyar Ramadan. Itu semua sudah kami persiapkan untuk mengisi. Biasanya dimulai sore hari menjelang berbuka puasa sekitar jam 16 setelah melaksanakan salat asar. Biasanya kami menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Namun untuk tahun sekarang, saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua, itu akan diadakan takjilnya berbeda dengan tahun yang lalu, berupa bubur. Bubur, ya, bubur ya. Bubur kacang, bubur ayam. Buburnya bubur nasi. Bubur nasi. Bubur nasi yang nanti akan dikasih kuahnya apa itu, warna merah itu, gula merah ya. Gula merah. Kalau biasa disebut bubur suro ya. Bubur asuro. Oh, asuro. Bubur asuro. Nah, itu untuk menyediakan mereka yang mengunjungi masjid ini untuk berbuka, dan juga tamu-tamu yang datang, ada musafir yang datang, dia tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana. Kami insya Allah menyediakan itu semua. Gitu. Tahun kemarin saya lihat ada perlombaan terkait MTQ, kemudian dan lain sebagainya gitu. Tahun ini juga bakal ada hal seperti itu. Tahun ini juga akan kami laksanakan. Ada lomba hadroh, kemudian ada lomba, ya mungkin nanti apa yang diitukan kan, kalau banyak kegiatan lomba juga kan tidak efektif juga. Ya paling ada beberapa yang kita akomodir untuk Sabtu Ahad itu. Kalau dulu Sabtu Ahad kita pakai tausiah. Setelah kita ada tampilan-tampilan baik itu marawis, hadroh dan sebagainya, ditutup dengan tausiah kultum selama 7 menit mengenai hal-hal tentang Ramadan, bagaimana cara berbuka, bagaimana cara niatnya, bagaimana dan lain sebagainya, diajarkan di 7 menit itu. Nah sekarang berubahnya bagaimana? Dulu hari Sabtu Ahad dipakai untuk tausiahnya, sekarang untuk Sabtu Ahadnya dipakai untuk perlombaannya gitu. Yeah. Sementara untuk tausiahnya di hari-hari seperti Senin, Selasa dan seterusnya. Pak Kiai, imaroh kan erat kaitannya dengan pendidikan agama ya Pak Kiai. Nah saya lihat tadi Pak Kiai memang cukup proper dalam pendidikan agama. Memang dari dulu Pak Kiai terkait pendidikan agama seperti apa sih Pak Kiai? Bisa diceritakan nggak soal profilnya dulu, lahir dari keluarga yang seperti apa? Apakah memang dari pemuka agama begitu? Memang saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren. Dari mulai buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya. Dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki, yang konon
dalam ceritanya sejarah itu beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem-problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana, jadi belaraja. Kewadaan belaraja itu ya Kiai Haji Masduki termasuk mengisi tapi tidak lama. Nah dari situ dia melahirkan anak Kiai Haji Adung Abdul Jalil. Kiai Haji Adung Abdul Jalil itu anak dari Abuya Masduki. Nah Kiai Haji Adung Abdul Jalil meneruskan pondok pesantrennya itu ya dari dulu bapaknya Kiai Masduki diteruskan sama anaknya Kiai Haji Adung. Nah Kiai Haji Adung ini punya anak ya ibu saya. Itu ada santrinya pesantren Kiai Haji Abdurrahman. Ya santrinya itu karena mungkin dinilai sama kiainya baik, mungkin budi pekertinya, akhlaknya bagus, dikawinkanlah sama anaknya. Ya itu bapak saya gitu. Kiai Haji Abdurrahman, lahirlah saya. Alhamdulillah Abah ya sekarang sudah almarhum gitu kan, ya, sudah setahun yang lalu. Ibu juga sudah lama, sekitar 8 tahunan. Sekarang ya, apa istilahnya, hasil karya beliau itu salafiyahnya itu kami pegang, ya, diteruskan sama anak-anaknya dan tibalah ke kami. Dan zaman Abah itu kemarin sedikit dimodernkan, yaitu dibangunlah yang formal seperti ibtidaiyah, sekolah sore itu, sekolah agama dulu ngomongnya, ada sanawiyah, ada SMK, dan ada PAUD atau taman kanak-kanak Al-Quran. Dan kami memang dari dulu sudah terbiasa seperti itu. Ngaji di Abah begini, dulu kan berbeda pengajaran dengan sekarang. Abah itu killer lah ya. Killer ngajar ke anaknya, untuk apa ya? Untuk kita ya di masa-masa yang akan datang. Killernya dia itu ya berhikmah dan punya hikmah kepada kita sebagai anak-anaknya. Makanya Abah punya prinsip gitu. Sekolah, pesantren, terus. Bila perlu sampai S2 dan S3, silakan, kata Abah. Nah, latar belakang seperti itu mungkin memacu saya ya berkiprah. Selain di sana juga alhamdulillah SK baru dari Masjid Agung Al-Amjad tahun yang lalu, ya sekitar 3 tahunan yang lalu, saya dipercaya jadi bidang imarah di Masjid Agung Al-Amjad ini. Siap. Artinya Pak Kiai semuanya berangkat dari pengajaran agama dari surau-surau begitu, hingga akhirnya sekarang bisa membuat sebuah yayasan formal yang memang masih dibalut dengan agama Islam begitu. Artinya begitu ya Pak Haji? Ya artinya mungkin Abah punya pemikiran yang lain. Kalau salafi saja dengan modernisasi sekarang, kemajuan zaman semakin luar biasa, Abah berpikir pada saat itu bagaimana caranya agar tidak monoton hanya di salafi. Nah Abah padukan, gitu. Abah padukan dengan yang formal tadi, yang awalnya itu sekolah dulu bahasanya igama, ya, sekolah igama itu, sekolah sore. Ngaji sore, kemudian ada tahunan itu ketika mau lebaran misalkan mau puasa ada taswiran, ada ihtifalan. Nah, itu Abah itu seperti itu dulu. Nah akhirnya kemudian masyarakatnya memohon, meminta agar dibentuk dengan diteruskannya ke sanawiyah. Kami katanya jauh masyarakat ingin sekolah yang dekat, akhirnya Abah buka yang formal tadi, berdasarkan dari permohonan dari masyarakat. Itu lokasi sekolahnya di mana Pak Kiai? Tepatnya di Desa Bantar Panjang, di kampungnya Rancamanu. Ya. Nama sekolahnya? Nurul Mutakin. Itu nama Nurul Mutakin itu zaman Mbah Buyut itu. Jadi Kiai Masduki pesantrennya Nurul Mutakin diteruskan sama anaknya Kiai Haji Adung Abdul Jalil juga Nurul Mutakin, dipegang terus sama Abah Nurul Mutakin sampai sekarang nama itu tetap melekat Nurul Mutakin. Ya, Pak Kiai, terkait dengan pengelolaan pondok pesantren dan juga sekolah ya, itu bagaimana mekanismenya, kemudian manajerialnya seperti apa, dan bagaimana sumbangsinya sih terhadap para siswa atau masyarakat di Kabupaten Tangerang seperti itu? Baik, kami punya yayasan pondok pesantren Nurul Mutakin. Itu nama itu sudah disematkan dari zaman buyut kakek saya.
Alhamdulillah dulu hanya salafi, sekarang di hampir ya semi modern tapi hanya modern sekolahnya, pengajaran pembelajarannya. Bagaimana mekanismenya? Ya kami dari awal tadi tetap ini manajerial yang paling bagus itu adalah abah dan ibu saya, dan ketika sekarang manajerialnya itu ya kebetulan saya juga masih megang kepala sekolah SMK-nya. Ya, abah sudah tidak ada, ke kakak saya menjadi ketua yayasannya, dan juga kami kelola dengan keluarga dan penduduk sekitar, guru-gurunya diambil dari sekitar. Untuk itu, alhamdulillah ya, bahwa Nurul Muttaqin ini sumbangsih baik bukan saja ke tingkat di kabupaten, juga sampai ke provinsi. Ya, kadang-kadang ikut perlombaan, baik itu lomba dari mulai tilawah, kemudian ada lomba-lomba seperti lomba yang lain, ketangkasan dalam pramuka. Itu anak itu selalu ikut. Dan alhamdulillah banyak sekali trofi yang didapatkan. Ya, mungkin dia merasa terpacu. Ya, terpacu untuk apa? Untuk maju. Ya, karena kami mengelola itu tadi dengan ikhlas dan ridho, tidak ada bahasa agama itu gordin ahor yang lain. Kan saya sebutkan ketika maisha itu Allah yang ngatur, kita bekerja saja. Nah dengan keyakinan tadi, alhamdulillah guru-gurunya juga semangat, siswanya juga semangat, walaupun memang ini di perkampungan, tidak seperti di kota-kota besar. Begitu. Nah kiat-kiatnya itu bagaimana? Ya kami karena ini lahir di kolonial, abah juga mengajarkan sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Dan wasiat ini jangan sampai ya tidak diurus sampai ke anak cucu terus. Nah dengan kalimat itu dari orang tua, kami terus menjalankan itu semua. Sementara manajerialnya itu ada di ketua yayasan, kami dititah perintahkan oleh ketua yayasan, anaknya abah yang pertama, kemudian kepala sekolahnya saya, yaitu untuk SMK, kemudian ada TK juga ada kepala sekolahnya, sanawiyah juga ada kepala sekolahnya. Alhamdulillah sumbangsi, apalagi untuk generasi emas ini, kami sudah mempersiapkan generasi emas itu dengan menjawab tantangan. Bagaimana? Ya satu, diajarkan yang formalnya itu dengan cara memberikan motivasi. Kadang kami sendiri dari dalam sekolahan, motivasi juga kami suka datangkan dari luar untuk apa? Penyemangat agar mereka nanti berkiprah di masanya. Gitu. Ya, total murid ada berapa Pak Haji di sana? Belum banyak, kan tetapi semua terisi untuk TK. Alhamdulillah satu kelas penuh. Kemudian untuk sanawiyah, nah ini sanawiyah nih. Ya sanawiyah itu kan di sekitar ini kan ada SMP baik negeri, baik swasta bermunculan. Ya kalau sanawiyah itu kan dulu bahasanya sekolah agama. Ini kadang-kadang peminatnya juga ini. Jadi satu kelas ya 3, 1, 2, 3 itu kan 7, 8, 9. Ya 7, 8, 9. Untuk SMK sih alhamdulillah ada 22 kelas gitu. Jurusannya hanya baru yang berjalan itu administrasi perkantoran. Ya dulu pernah dicoba untuk mesin sepeda motor, tapi ternyata peminatnya berkurang gitu. Ya. Akhirnya hanya AP ini yang berjalan. Gitu. Oke. Pak Haji, ini kan dari Ponpes kemudian bertumbuh menjadi sekolah formal. Ini kan butuh perjuangan yang ekstra, Pak Kiai ya. Ditambah lagi SDM-nya juga harus proper gitu. Apalagi ini menyangkut dengan sekolah menengah kejuruan, begitu kan. Nah itu bagaimana sih Pak Kiai, bisa diceritakan nggak terkait hal itu? Pertama kami mencari guru yang ahli. Ya, gimana yang cari guru yang ahli itu didapatkan dari teman, terus ada ini bidang ini, kami sengaja memasukkan guru itu di bidangnya, dan alhamdulillah untuk jurusannya ada. Kalau misalnya tidak ada ahlinya kan ya namanya bukan SMK. SMK itu harus ada guru yang membidangi itu. Makanya berjalan ini yang AP-nya. Nah alhamdulillah ya,
yang alumni setiap tahunnya itu selalu mengabdi di dunia intansi. Ketika kami mengirimkan, kan kalau SMK itu ada apa namanya pendidikan sistem ganda ya, ada PSG. Pendidikan sistem ganda ini kemana? Kami kirimkan ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia intansi. Kemana mereka larinya? Kami bagi rata, ke sini, ke sini, ke sini, akhirnya semua. Nah, ketika mereka sudah 2 bulan di pendidikan sistem ganda, kemudian kembali bersekolah, setelah keluar ternyata banyak yang diminati oleh intansi. Oh, ini orangnya jujur, bagus. Udah, kamu nanti setelah keluar kesini lagi ya. Nah, sekarang di Pemda ini banyak itu alumni Nurul Mutakin, ya banyak juga yang sudah bekerja. Ya, balik mungkin ada P3K mungkin atau separuh waktu dan sebagainya. Pokoknya mereka sudah masuk aja di dalam. Alhamdulillah. Oke. Selain mengajar di yayasan sendiri nih, Pak Kiai ya, ada juga mungkin instansi lain yang memang Pak Haji itu mengajar di sana begitu? Itu juga berkali-kali saya, itu hasil karya abah dan ibu saya. Ya. Saya diperintahkan untuk mengajar ibu-ibu pengajian. Oke. Di rumah ada pengajian hari Jumat ibu-ibu. Kemudian ke Sabtu ada pengajian ibu-ibu di desa Cileles Kemunjul, kampungnya. Kemudian hari Ahadnya ke kampung Cileles, desa Bantar Panjang. Kemudian hari Seninnya itu kosong, ya. Kemudian hari Selasa ke bagian Namprak, ibu-ibu juga. Kemudian ke hari Rabunya ke Pila Tatira. Hari Kamisnya istirahat, nyambung lagi ke hari Jumat. Itu ibu-ibu. Itu saya dibantu sama istri. Ya, dibantu sama istri. Jadi muter terus tuh. Seminggu muter Tangerang. Muter terus kita. Alhamdulillah, Tadusan Binimah barangkali. Ini berkali-kali bukan karya saya, karya ibu bapak saya. Ya. Teruskan pengajian, jangan sampai dilepaskan. Itu adalah pekerjaan kita dan untuk akhirat itu juga dapat di situ. Kan gitu. Nah, itu moto itu saya bawa terus untuk penyemangat saya. Ya, sama kan rezeki ya dari Allah kayak ngatur gitu. Iya. Ya. Nah, terkait pendidikan nih Pak Kiai. Ini Pak Kiai SD di mana, SMP di mana, sampai ke perguruan tinggi di mana begitu? Waktu SD saya tentu di kampung sendiri, di SD Bantar Panjang. Kemudian setelah SD 6 tahun saya ke Sanawiyah, yang sekarang jadi negeri. Ya, negeri Sanawiyah di situ. Dulu An-Nur namanya. Sanawiyah An-Nur. Setelah Sanawiyah saya sambil pesantren di tadi apa namanya Aki, saya nyebutnya itu Kai Aki di Kiai Haji Baihaqi di Katomas ini. Selama 3 tahun saya sambil sekolah Sanawiyah, kemudian saya meneruskan ke Aliyah di yang tadi saya ngomong itu di Tangerang, sambil pulang perginya itu ke Raudul Salam, Ki Utin tadi, Cimone, Tangerang, Cimone Tangerang selama 3 tahun. Selesai saya meneruskan ke perguruan tinggi ya, yang ada di Ciputat waktu itu masih IAIN. IAIN, siap. Ya, masih IAIN. Ya, tapi tidak lanjut, hanya 2 tahun saja. Kata saya ngomong ke Abah, "Bah, ini kayaknya kuliah ini sama dengan mondok ini," gitu kan. Kata Abah, "Terserah, tapi jangan menyesal nanti kalau ada apa-apa." Oke, siap. Ya, akhirnya bolak-balik selama 2 tahun. Kemudian ya, saya ngomong ke Ki Utin, "Haji, ini udah 5 tahun saya di sini, saya mau pesantren ke tempat yang lain." Saya pesantren ke tempat yang lain. Nah, di sini baru terbersit. Wah, ini kalau nggak meneruskan kuliah ini bagaimana? Mungkin tujuan Abah ini ada sesuatu gitu kan. Yeah. Akhirnya saya kuliah lagi di Unma Cikaliung Menes sana. Ya, itu jurusan hukum. Nah, ini hukum ini berbeda. Yang tadi agama terus kan ya. Ternyata hukum umum ini ya disuguhkan dengan ya ada pasal sekian gitu kan tentang hukum positif, hukum apa BW gitu kan, belajar di situ. Wah, ini saya menantang nih. Akhirnya saya lulus. Ya, kemudian menempuh lagi ya di syariah. Kemudian saya S2-nya di Gunung Puyuh dan alhamdulillah mungkin Abah bahagia di sana. Abah nggak tahu nih saya udah S2. Ya, Abah
Mungkin ibu juga nggak tahu, alhamdulillah sudah S2 di Gunung Puyuh, kebetulan hukum keluarga jurusannya. Akhwal Sahsiah. Ya, hukum keluarga. Nah, di situ S2-nya alhamdulillah Tadusan bin Nimah, ya minimal kita nanti bisa kembali menjadi barometer untuk anak kita. Oh iya, bapak saya, misalkan abi saya itu udah sampai S2, saya minimal harus lebih kan gitu. Betul. Hanya memacu saja. Walaupun memang keilmuan tidak begitu. Ya, keilmuan ini harus kita dapatkan apapun itu. Guru saya pernah ngomong, bahasa itu. Ya. Cari ilmu seperti kita cari ikan. Apa namanya tuh? Yang dok-dok apa dulu? Yang di Bubu Sukabumi gitu ya? bubu semacam itu. Kalau kita ngebubu itu apa saja masuk kan? Mau sampah, mau kayu segala macam, udah. Nanti ketika kita ambil di darat, gitu kan? Kalau ikan mah bermanfaat, ambil. Kayu bisa saja bermanfaat untuk masak. Betul. Kecuali sampah kita buang. Begitu juga mencari ilmu, apa saja cari ilmu. Nah, nanti ketika kita di masyarakat, baru kita gunakan yang mana yang harus kita gunakan, yang mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ya kita buang. Begitu. Itu. Iya. Saat ini Pak Kiai tinggal masih di Tiga Raksa berarti Pak Kiai? Di Tiga Raksa. Kebetulan saya ada di dalam pesantren Nurul Mutakin tadi. Ya, tentu keluarga juga di situ. Itu bukan, sekali lagi tadi, bukan karya saya, abah saya. Rumah abah saya, ya saya bikin rumah saya gitu. Mohon maaf, untuk anak sendiri ada berapa? Anak saya tiga. 3. Alhamdulillah ya, yang 1, 2 ini sudah kuliahnya sudah selesai. Dan kemarin alhamdulillah sudah menikah. Ya, yang kedua juga sudah lulus, ya belum menikah. Yang ketiga ini masih sekolah di Aliyah. Jadi udah kuliah 2, satu lagi masih di Aliyah. Sekarang kelas 3 udah saya daftarkan juga. Ya juga pengen ke UIN juga yang di Serang. Ya dua-duanya kan di Serang juga itu. Hanya di Serang, adanya di Serang. Ini adanya mau ke Serang lagi aja ke UIN. Gak apa-apa, tapi udah daftar di UIN. Dekat ini kan gitu. Iya. Nah terakhir Pak Kiai, apa sih nilai-nilai yang memang ditekankan Abah ke Pak Kiai, kemudian ditekankan juga kepada anak-anak Pak Kiai sekarang? Lebih yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Abah ini seorang kiai ulama, nggak pernah usaha kemana gitu kan. Tapi alhamdulillah, ya maisah mungkin kami ini makan dari Abah. Sampai sekarang saya merasa makan saya ini masih diumpani sama Abah sama Ibu. Gitu. Karena tadi motonya, yang penting udah laksanakan, jangan sampai ibadah ini kita tinggalkan. Nah, karena sumber di ibadah itu, hikmahnya itu akan menjadi rezeki kita. Nah, saya percaya dengan itu. Ya alhamdulillah buktinya sekarang ini ya seperti ini, Tadusan bin Nimah. Ya artinya kita tidak menyusahkan saudara-saudara kita, tetangga kita. Alhamdulillah rezeki selalu ada. Karena Abah itu sangat konsen dengan ibadah tadi. Jangan sampai dimanapun berada, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Itu mungkin motonya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya untuk Tribun Tangerang Warta Kota. Ya Tribuners dan Sobat WK, sekian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kiai Haji Saiful Hufaj. Ambil yang baiknya, jadikan sehari-hari kehidupan di kehidupan kita. Sampai bertemu di konten khusus Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di mata kami, di hadapan kami sebagai anak-anak, beliau adalah sosok panutan, sosok yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan, serta keistiqomahan dalam membimbing putra-putrinya sekaligus para santri. Beliau adalah sosok yang bisa dibilang sangat telaten sekali, ya, sangat telaten sekali dengan santrinya.
Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Loh, saya itu tidak pernah membayangkan. Oh, saya besok itu mau, enggak pernah membayangkan. Sama sebagaimana hari-hari sebelumnya, Ba'da Asyar di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Simpang 5, Desa Purwajaya, Banjarmargo, puluhan santri tampak serius mengaji kitab kuning. Mereka adalah para santri dari Pondok Pesantren Darul Islah yang diasuh Kiai Haji Sodikul Amin. Ada sejarah panjang di balik perjalanan Pondok Pesantren Darul Islah, dan sosok yang melekat di belakangnya bernama Kiai Haji Sodikul Amin. Bagaimana perjalanan sosok Kiai Haji Sodikul Amin di bumi Ruwajurai? Simak kisah selengkapnya. Kiai Haji Sodikul Amin saat ini mengemban amanah sebagai Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Lampung untuk masa hikmat 2023-2028. Mendirikan Pondok Pesantren Darul Islah pada tahun 1999, kiprah sang kiai dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi Ruwajurai memiliki perjalanan panjang yang tak selalu lurus. Kiai Haji Sodikul Amin lahir di Kliteh, Jawa Tengah pada 28 Juni 1962. Anak kelima dari 6 bersaudara ini telah menjadi yatim pada usia 9 tahun atau saat kelas 3 SD. Orang tua saya itu seorang kiai kampung, kiai kecil lah di kampung. Sukanya nyari berkat. Jadi ke sana-sana itu seringnya nyari berkat. Jadi saya gede ini karena sering dikasih makan berkat, maka menjadi berkah. Ditinggal ayah untuk selamanya serta kondisi perekonomian keluarga yang minim membuat sang kiai yang ketika itu masih duduk di kelas 3 SD bersama adik bungsunya hijrah dari rumah ke Sukorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua kakak adik yang masih kecil tersebut melakukan perjalanan tanpa didampingi orang dewasa. Mereka menaiki bus dari Kliteh hingga Sukorejo. Di Sukorejo, sang kiai tinggal bersama sang kakak. Kondisi perekonomian keluarga membuatnya tidak bertopang dagu. Sejak kecil, di tanah perantauan pertamanya tersebut, sambil sekolah, sang kiai sudah bekerja. Bermodal sepeda ontel yang diberikan sang kakak, sang kiai bekerja mulai dari mencari sekam, mencari kayu di hutan, hingga menjual es keliling kampung. Beliau bisa menempuh jarak 10-an kilometer mengayuh sepeda saat bekerja. Uang yang didapat kemudian digunakan untuk membiayai sekolah, membeli seragam, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selepas SD, Kiai Haji Sodikul Amin melanjutkan pendidikan formal ke jenjang menengah pertama, tepatnya di MTS Al-Huda Banyuwangi. Pada saat bersamaan, beliau juga memperdalam ilmu agama di Madrasah Diniyah pada malam hari. Jadi pagi habis jam 6 itu sampai jam setengah 9 ngaji, jam 9 sampai jam 12 saya kerja, termasuk nyari kayu, termasuk jual es keliling. Nanti habis zuhur saya sudah sekolah di MTS. Gitu. Jadi nggak ada istirahat. Nanti malam saya juga diniyah dan dituntut kalau diniyah itu. Di MTS juga ada hafalan, sore juga, malam juga ada hafalan. Terus saya berpikir sendiri, saya harus hafal bagaimana. Setiap saya jualan es, itu nadom-nadom yang kecil-kecil itu tak tulis. Tak tulis, ada kadang 5 nadom, kadang 10 nadom, sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu tak tempel di sepeda. Sepeda itu kan ada ininya di depan itu ya, cepitannya rem itu kan, sepeda dulu. Tak tulis gede, itu. Jadi saya sambil jualan es, ya, itu ngapalin yang itu, yang saya tulis itu. Tapi kan saya saran nulis kan
di di kertas yang tebal biar nggak ngeluntung gitu loh. Gitu caranya saya hafalan begitu. Jadi nanti habis zuhur pelajaran untuk MTS yang harus dihafalkan saya sudah hafal. Nanti malam nadom jurmiyah, nadom alfiyah, nadom apa saja itu saya hafalkan di waktu saya jualan es. Setelah jenjang menengah pertama, Kiai Haji Shodiqul Amin memutuskan tidak melanjutkan pendidikan formal karena keterbatasan biaya. Beliau memilih hanya meneruskan pendidikan di pondok pesantren. Di pondok pesantren, beliau menekuni setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat ula selama 4 tahun, wusto selama 2 tahun, dan ulia selama 2 tahun. Kiai Haji Shodiqul Amin tercatat menjadi santri di pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Darul Abrol Sukorejo, Banyuwangi hingga tahun 1989. Setelah itu saya tidak sekolah lagi, cuman di pondok, nerusin sekolah diniyahnya itu. Jadi sekolah diniyah itu dari kelas 1 ULA sampai 4 lulus. Kemudian wusto itu 2 tahun, kemudian ulia itu 2 tahun. Jadi penuhnya itu 4, 2, 2. Jadi 8 tahun sudah lulus di sekolah. Setelah itu saya diangkat jadi pengurus. Jadi pengurus pondok. Pertama saya dari sekretaris pondok. Ya, secara otomatis kalau sudah jadi pengurus itu sudah jadi seorang ustadz, gitu. Seorang ustadz. Dan anehnya saya dulu juga nggak kepikir, ustadz saya yang ulia itu nikah, sudah tidak aktif di pondok. Saya yang baru tamat tahun itu, tahun berikutnya suruh ngajar di kelas yang sama. Jadi tamatan ulia, ngajar ulia. Gitu. Dan itu saya nggak punya modal. Akhirnya saya itu diomongi sama guru saya, namanya Pak Mahfud Rosid. Yaudah kalau kamu nggak bisa ngajar, pagi belajar di tempat saya, kalau sore nanti sampean buat ngajar. Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Pagi saya nyari, sore saya jual, gitu. Terus setiap guru saya itu longgar waktu, saya ke sana. Dan itu jaraknya ada 3 kilo. Saya bawa sepeda ontel itu, 3 kilo. Itu setelah saya jadi ustadz. Setahun setelah menjadi pengurus pondok pesantren, Kiai Haji Shodiqul Amin kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah madrasah diniyah di pondok pesantren tersebut. Selain itu, beliau juga menjadi pengurus majelis pembina atau mabin madrasah diniyah di Banyuwangi. Pada tahun 1990, Kiai Haji Shodiqul Amin menikahi Hajah Siti Komariah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan yang berlangsung di Lampung tersebut bermula saat Kiai Haji Shodiqul Amin berkunjung ke rumah kakaknya yang telah lebih dahulu menetap di Lampung. Di sana beliau kemudian berkenalan dengan Hajah Siti Komariah yang saat itu menjadi santri sang kakak. Setelah menikah, beliau sempat membawa istrinya kembali ke Banyuwangi hingga akhirnya beliau memutuskan hijrah dan menetap di Lampung. Di bumi Ruwajurai, Kiai Haji Shodiqul Amin pertama kali tinggal bersama sang kakak di Tulung Damar, Bekri, Lampung Tengah. Di lokasi tersebut, ia mendirikan pondok pesantren selama 2 tahun. Dari Lampung Tengah, beliau kemudian hijrah ke Unit 3 Tulang Bawang. Beliau mengasuh pondok pesantren di lokasi tersebut selama 7 tahun. Hingga akhirnya beliau hijrah ke Unit 1 Tulang Bawang. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Yang dipesankan keluarga dulu sama terutama sama orang tua dan mbah, ya cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita, bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu sampaikan sama Mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada terbentur dengan satu sisi idealisme kita dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki katanya kan harus menghidupi keluarga. Satu sisi kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah itu idealismenya, tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan abdu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildanul Munir. Kami sebagai pimpinan Pondok Modern Al-Mujadul Amin Palangkaraya yang saat ini berlokasi di Jalan R. Tamilona kilometer 9,5 Kereng Bengkirai, tepatnya di dekat dengan wisata air hitam. Ya kan, dulu masa kecil ya tumbuh alhamdulillah di lingkungan religius. Emang satu sisi dari keluarga, mbah dan orang tua dulu dari kecil emang sudah dikenalkan dengan agama. Jadi emang kami dulu dari secara pendidikan pun semuanya diarahkan kepada agama. Walaupun mungkin dari awal kami bukan asli orang Palangkaraya. Kami aslinya adalah orang Jawa yang kemudian datang hijrah ke Palangkaraya ini. Jadi, Berapa dulu Ustaz ke Palangkaraya? usia Palangkaraya itu tahun 2010. Cuman memang saya kelahiran di sini di 2000 tahun 90 itu kembali ke Jawa lagi, karena pada itu pendidikan yang ada di Kalimantan itu kan kurang mendukung terutama masalah pendidikan agamanya, sehingga orang tua kembali ke Jawa. Nah tadi faktor yang utama adalah bagaimana anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama yang cukup, karena sebagai bekal hidup masa yang depannya. Sehingga kami dulu dititipkan kepada mbah-mbah yang notabene juga beliau adalah alumni pesantren di pondok daerah Pacitan, itu namanya Pondok Termas. Itu sehingga kami dididik di sana, disekolahkan di madrasah namanya Madrasah Dunia Awaliyah, itu sore hari. Yang dipesankan keluarga dulu terutama sama orang tua dan mbah-mbah, ya cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita. Bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu disampaikan sama mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Dulu saya di pendidikannya itu untuk pesantren di awal masuk tahun 98 itu ada di Pondok Modern Arisalah. Pondok Modern Arisalah di Selahung. Iya, itu di Selahung itu. Kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah itu karena memang tujuan utamanya masuk itu adalah ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Di bulan Syawal baru kami mengikuti ujian masuk gelombang kedua di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 99. Nah, tahun 99 itu masuk Darussalam Gontor, kemudian lulus tahun 2002. Jadi memang tahun 2002 qadarullahnya pas suatu pengabdian pun kami tetap berada di alma mater kami yang sama untuk mengabdikan diri. Di awal tahun 2003 lah kami mengabdi. Sambil mengabdi juga di situ ada perkuliahan juga, dan kami rasakan bahwasanya memang jiwa naluri mengajar yang emang dari turun-menurun dari kakek ya buyut itu yang menjadikan kemudian merasa bahwasanya inilah jalan memang yang Allah tunjukkan untuk kami. Ya tadi khairun nasi anfa'um linnas, sekecil apapun yang bisa kita berikan kebermanfaatan pada umat itu, ya itulah jadikan, ambil untuk jalan hidup yang baik. Sehingga di situ
banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara materi, tapi bisa kita rasakan dalam bentuk apa istilahnya, kesenangan, ketenangan melihat ketika melihat anak-anak belajar, ketika melihat anak-anak berprestasi, bukan karena kita tapi dengan wasilah kita, itulah anak-anak menjadi tahu, wabil khusus yang ada di dalam agama menjadi tahu apa, ya kan, dan juga bisa tahu sholat dan lain sebagainya. Jadi rasa ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi itu bisa kita rasakan. Yakinnya dulu ketika kami di masa pengabdian di Gontor dulu, yaitu di tahun 2004, karena di awal 2000 pengabdian tahun pertama, waktu itu kami juga mencoba izin kepada orang tua untuk melanjutkan ke kuliah ke Al Azhar Kairo, Mesir itu sama orang tua. Setelah itu dari ibu tidak ada dapat izin, lalu dapat ada dari bapak, lalu dapat, akhirnya kami tetap di Gontor untuk melanjutkan pengabdian. Terus saat tahun kedua lagi juga ada tawaran lagi, tapi kemudian tahun 2004 itulah menginjak tahun 2005 kami mulai memantapkan bahwasanya mungkin inilah jalan yang Allah istilahnya inginkan untuk kami memperdalam lagi, lebih mengenal lagi tentang bagaimana mendidik, bagaimana istilahnya kita mengajarkan agama yang benar, yang tepat untuk orang-orang, terutama ya yang ada di lingkungan pesantren itu sendiri. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada, terbentur dengan satu sisi idealisme kita dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki, katanya kan harus menghidupi keluarga. Satu sisi kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari ya dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah, itu idealismenya. Tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ lah. Ya kembali lagi kepada niat nawaitu yang ada, keraguan, ketakutan itu yang kami jalani dengan bagaimana istilahnya selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah, memohon Allah petunjuk, selalu istikharah, selalu hajat, apapun yang kita ambil, apa yang saya ambil itu kembalikan sama Allah, dan juga meminta agar Allah juga hadir dalam setiap keputusan yang saya ambil itu. Ya alhamdulillah, perlahan-lahan diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa istiqomah itu. Waktu itu karena ada kita kebetulan orang tua kan masih di sini, orang tua di sini, usaha orang tua di sini, jadi orang tua sudah sepuh, sudah tua juga kan. Ya nawa itu ketika orang tua udah datang ke Palangka bantuin bapak di sini. Ya akhirnya karena orang tua ya ini suruh datang ke sini, suruh ikut sama orang tua ke sini, ya bismillah. Nawa itunya ya istilah birrul walidain, ngabdi sama orang tua. Yang selama kemarin tuh ngabdi sama di pesantren kurang lebih sekitar 7 tahunan. Kemudian saya sama orang tua kan istilah berarti lama, tahun 98 sampai tahun 2009 itu ibaratnya kan tidak pernah jarang bertemu dengan orang tua itu kan. Saya bertemu kan di fase-fase liburan saja, sehingga ketika orang tua
menyampaikan datang sini bantu, ya nawa itu cuma satu, ingin bakti sama orang tua, itu aja. Belum sama sekali terpikirkan pesantren. Bahkan dulu waktu bercita-cita yang tertulis di dalam ya bahasanya dalam bukan kalender, tapi istilahnya yang dituliskan di dalam tahunan tentang hidup itu pesantren. Nah, dicita-citakan, cuma namanya belum tergambarkan, tempatnya juga belum tergambarkan. Sampai datang sini pun tidak ada nawa itu untuk memiliki niatan untuk mendirikan pesantren itu juga. Di tahun 2011 kurang lebih pertemuan kami dengan namanya Pak Haji Samsuri. Pak Haji Samsuri itu orang yang kebetulan sudah lama di sini. Dan beliau punya cita-cita juga untuk bagaimana memiliki lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang nantinya menjadi alternatif dari pendidikan yang ada di kota ini. Saya terutama bagaimana pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, tapi juga tidak terlalu membebani secara finansial. Nah, di 2011 kemudian kami istilahnya berdiskusi, ngobrol seperti apa sih yang ininya. Terus juga kita sampaikan juga dengan visi kita, misi kita dengan lembaga pendidikan yang ada dalam benak kami sendiri gitu kan. Sehingga itu yang menjadikan kemudian istilahnya pemantik awal yang berkelanjutan sampai 2013 lah. 2013 kemudian kami dengan beliau di akhir akhir tahun kurang lebih sekitar September, itu di bulan September setelah lebaran haji salah itu kami ikrarkan untuk berdirinya pesantren ini, tapi mungkin belum secara administrasi secara formal untuk didaftarkan ke Kementerian Agama Kota. Tapi ya kami berjalan aja, karena secara SDM pun masih belum banyak yang kami miliki. Sehingga kami itu ya mengawali ya apa yang bisa kami lakukan ya saat itu adalah mendirikan istilahnya tempat untuk mengaji anak-anak sekitar sini yang notabene juga perlu sentuhan agama. Awal juga memang sudah di sini tempatnya. Sudah di sini. Ya tetap dengan sistemnya tadi dipinjamkan gitu. Dipinjamkan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbeli. Tantangan yang paling berat itu ya kita khawatirnya kan kita nggak ada murid, karena kita bahasanya bukan membawa ajaran baru, tapi model yang ada pada waktu itu kan orang tua gimana anak-anaknya di sini sehari kan, yang ada kan, aduh nanti anak saya capek, anak saya nanti gimana itu makannya, gimana istirahatnya dan lain sebagainya. Sehingga di awal dulu ketika lo masih madrasah atau sifatnya kayak bahasanya di luar itu TPA, itu ya masih banyak orang masyarakat sekitar ini 40 sampai 70 orang dalam istilahnya setiap harinya yang masuk. Tapi begitu kita pindah ke sekolah dasar di SD tadi itu ya kami kira kan madrasah ini modal awal, kepercayaan masyarakat modal awal untuk kami bisa mendirikan sekolah formal. Iya, di 40 anggaplah 40 sampai sekitar 40 sampai 70 orang tadi kan modal awal ini kan kepercayaan. Makanya kami mendirikan lembaga formal sebagai SD Islam itu ya. Tapi qadarullah tidak semudah apa yang kita ini kan. Kami harus melawan rasa takut kami tadi. 1 orang datang, 2 orang datang, 3 orang. Ya. 3 orang dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, hampir 1 tahun kami menunggu murid untuk sekolah formal. Sehingga sampai di bulan pembukaan tahun ajaran baru hanya
5 orang saja yang kami anggap tadi apa kepercayaan masyarakat ada. Dengan adanya tadi madrasah tadi jumlah santrinya banyak itu kan, tapi tidak semudah apa yang kita ini kan, dan itu khawatir kita apa yang kita bawa apakah ini salah. Ya itu yang jadi ya hampir menyeret ya sempat saja, karena bahasanya itu kan manusiawi, karena kita kan ekspektasinya pingin sesuatu yang apa namanya itu diterima kan di masyarakat, itu kan suatu yang lumrah itu di awalnya, karena tadi kemudian kami ya pelan-pelan banyak hal yang kemudian dengan kadang minta saran, minta nasihat dari guru-guru kami dan sebagainya. Intinya ya jangan minta sesuatu dari awal itu sudah enak. Kalau sesuatu sudah dari awal sudah enak, kamu nggak akan merasakan nikmatnya perjuangan, kamu nggak akan merasakan nikmatnya sesuatu yang kamu perjuangkan. Sehingga itulah yang membuat kami akhirnya menjadi Bismillah, emang ini yang harus kami jalani. Sehingga tidak semua juga apa yang mungkin terlihat ketika lembaga-lembaga besar yang ada itu juga sama seperti yang dibayangkan. Ya mungkin mereka juga sama, bahkan lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Ya peran pesantren utamanya itu bagaimana menjagai akidah umat, menjagai akidah umat yang saat ini mulai masya Allah kan dengan berbagai macam apa katakanlah kemudahan media itu kan sudah campur abu-abu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagian daripada ibadah, mana yang bagian daripada tradisi. Itu ini makanya pesantren itu pada intinya adalah bagaimana menjaga akidah umat. Yang kedua juga bagaimana membentengi umat ini dari kerusakan akhlak yang ada. Nah, itu yang apa tugas utama yang harus memang diemban. Setelah itu kan dengan berbagai macam hal yang ada lah. Dan itu kan juga tertuang dalam undang-undang pesantren yang sekarang ini. Penamaan pesantren modern itu kan hanya penamaan. Walaupun mungkin tanpa modern pun, kalau memang kita satu sisi kan kalau kata kiai kami namanya Islam itu sudah modern. Jadi ini mungkin untuk memberikan kesan saja kepada masyarakat bahwasanya pesantren itu enggak kumuh-kumuh amat sih gitu. Jadi enggak kumuh-kumuh amat, sehingga kan ada tambahan seperti itu. Yang jelas bagaimana tadi pesantren ini kan memberikan ruang gerak ya pada anak-anak yang ada di sini. Kehidupan yang totalitas yang ada di pesantren itu nilai-nilai Islam ya, itu tertanam dalam setiap aktivitas kehidupan anak-anak. Jadi mereka nggak apa istilahnya, nggak jumut hanya aktivitas mereka sholat, habis sholat ngaji ya, kemudian habis ngaji ya ada mungkin yang apa kitab-kitab seperti itu. Karena kami di sini memang nggak mengajarkan kitab secara apa klasikal yang ada di ya bahasa orang tuh sorogan gitu. Kita memang mengajarkan kitab-kitab itu dalam bentuk yang lebih sistematis dalam pengajarannya, ada metodologinya untuk bisa memahami kitab itu. Makanya ilmu bahasa itu kita ajarkan kepada anak-anak di mulai kelas 2. Ada bahasa Arab itu, ada nahwu, shorof. Ingin tanamkan pada santri sebagaimana sudah tertuang di dalam ini namanya lembaganya kan Pondok Modern Al-Mujadul Amin, tapi kurikulum dalam pendidikannya itu kita menggunakan sistem muallimin, namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi kalau bahasanya itu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian itu, perkumpulan guru-guru Islam.
Jadi kita ingin menanamkan pada anak-anak bahwasanya kalian nanti akan menjadi guru juga sama seperti kami. Kalian dididik untuk menjadi guru. Sebagaimana namanya itu kulliyatul muallim. Makanya kita tanamkan, kita ajarkan guru ketika mengajar itu dengan metodologi yang tepat dengan materi yang diajarkan. Sehingga anak-anak nanti tahu, oh cara mengajar ini misalkan mengajar pelajaran nahwu seperti ini, mengajarkan Al-Quran seperti ini, mengajarkan bahasa Inggris seperti ini. Mereka tahu metodologinya, sehingga ketika mereka nanti sudah siap waktunya untuk menjadi guru, mereka sudah tahu. Karena nanti di kelas 6 mereka ada praktek mengajar juga. Nanti setelah itu lulus, setelah naik kelulusan, dinyatakan lulus, mereka akan mengabdi 1 tahun juga. Makanya mereka tanamkan dari situ, menanamkan nilai-nilai keguruan. Tantangan paling berat itu menurut kami uswah. Jadi bagaimana kami itu menjadi uswah buat santri-santri, ya guru-guru menjadi uswah buat santri-santri, itu yang jadi tantangan besar. Karena ya satu sisi sekarang dengan datangnya namanya era modern seperti ini, dengan menggunakan teknologi HP dan sebagainya, ini kan anak perlu namanya kita kasihkan gambaran tentang kehidupan yang ada. Nah, itu kan perlu uswah. Nah, uswah itu yang membuat nanti mereka itu akhirnya apapun yang ada itu mereka punya counter. Jadi tantangan yang menjadikan saat ini kan ya, yang kami melihat juga dunia pendidikan saat ini kan yang terjadi seperti itu. Hilangnya bahasanya Pak Yai itu apa namanya itu, astagfirullahaladzim, ada namanya itu ilmu alim itu apa? Keteladanan itu ada namanya itu amanatul ilm. Itu ada namanya amanatul ilm dan amanatul ulama. Nah, jadi kalau ada amanah ilmu dan juga amanah ulama. Nah, kalau ada amanah ilmu dan amanatul ulama, nanti baru ada namanya apa? Iya itu. Jadi yang agak yang jadi tantangannya tadi untuk uswah. Mimpi kami yang terbesar adalah bagaimana pondok ini nantinya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan maslahat ya seluas-luasnya untuk umat. Karena yang kita bawa dalam artian misi kita di sini, bagaimana misinya Rasulullah itu sampai juga kepada umat yang ada di akhir zaman ini. Ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman, sungguh saya itu dijadikan sebagai, kan yang sering kita dengar kan, innama bu'istu liutami makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan juga Rasulullah menyampaikan juga, innama bu'istu mu'alliman, saya juga diutus untuk jadi seorang mu'allim, jadi seorang guru. Makanya harapan besar kami bahwasanya lembaga ini dengan mendidik anak-anak nanti yang menjadi mu'allim dengan profesi mereka masing-masing, nanti ketika mereka keluar tidak semuanya akan jadi guru tuh kan. Mungkin akan jadi gubernur, jadi bupati, akan jadi mungkin pedagang, ada jadi anggota dewan dan sebagainya. Apapun profesi mereka nanti akan mengajar dengan skup skala profesi mereka masing-masing, sehingga tersampaikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam itu, ruang lingkup yang jauh lebih luas lagi. Kalau yang ada di pesantren mungkin ruang lingkupnya seperti ini, tapi ketika mereka nanti sudah keluar, itu ruang lingkupnya jauh lebih banyak, lebih besar lagi. Makanya manfaatnya yang banyak, maslahatnya yang luas, itu yang kita harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren, dari mulai buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya. Dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki, yang konon dalam ceritanya sejarah itu beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem-problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana. Yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Nah, saya percaya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK dan Tribuners, selamat sore. Saat ini saya Nur Mahadi, reporter Tribun Tangerang, sedang bersama dengan Bapak Kiai Haji Saiful Hufaz selaku imaroh, bidang imaroh di Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Ya, menjelang Ramadan ini Pak Kiai ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin bisa terhitung hari lah ya, beberapa hari lagi begitu. Iya, betul. Tentu kan banyak hal yang harus dipersiapkan nih Pak Kiai Haji. Kalau Pak Kiai sendiri apa sih yang sedang dipersiapkan ya untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tribun dan teman-teman dari Warta Kota. Tentu ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah yang ditunggu-tunggu setiap insan manusia yang mengaku dirinya umat Islam. Kenapa dinanti-nanti? Karena pahala dilipat gandakan. Dan ada nanti satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Ini semua berbondong-bondong, semua juga menanti di hari-hari ganjil, kembali ganjil tadi. Di ganjil ini bisa 21, bisa 23 dan seterusnya. Di situ menanti untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Tentu ada beberapa yang harus kita persiapkan menghadapi puasa Ramadan ini. Terutama yang pertama yaitu kondisi fisik dan badan kita dalam kesehatan. Ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana wa tawil umurona. Nah ini, ketika tawil umurona dilantunkan dalam satu doa tersebut, maka itu tujuannya untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang supaya badan kita sehat dan bisa mengisi hidangan Ramadan itu. Kalau bisa semua dilaksanakan, semua ke kita ganjarannya, kan begitu. Iya. Nah Pak Haji, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan persiapan menyambut bulan Ramadan, dan artinya kita patut bersyukur ya Pak Kiai Haji, karena memang kita bisa merasakan kembali bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk di Masjid Agung Al-Amjad sendiri, ini biasanya apa sih Pak Haji yang biasa digelar dalam menyambut bulan suci Ramadan begitu? Kami selaku bidang imaroh biasanya berkolaborasi dengan remaja masjid, yaitu disingkat dengan Ramjad. Biasanya mengadakan persiapan-persiapan dari tahun ke tahun. Biasanya ada kegiatan Ramadan, baik bajar Ramadan, kemudian ada takmir Ramadan, kemudian ada gebyar Ramadan. Itu semua sudah kami persiapkan untuk mengisi. Biasanya dimulai sore hari menjelang berbuka puasa sekitar jam 16 setelah melaksanakan sholat asar. Biasanya kami menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Namun untuk tahun sekarang, saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua, itu akan diadakan takjilnya berbeda dengan tahun yang lalu berupa bubur.
Bubur. Ya, Siap. bubur ya. Bubur kacang, bubur ayam. Buburnya bubur nasi. Oh, bubur nasi. Bubur nasi Siap, yang siap. nanti akan dikasih kuahnya apa itu warna merah itu gula merah Gula ya. merah. Gula merah. Kalau biasa disebut bubur suro ya. Bubur asuro. Oh, asuro. Bubur Siap. asuro. Nah, itu untuk menyediakan mereka yang mengunjungi masjid ini untuk berbuka, dan juga tamu-tamu yang datang, ada musafir yang datang, dia tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana. Kami insya Allah menyediakan itu semua. Gitu. Tahun kemarin saya lihat ada perlombaan terkait MTQ, kemudian dan lain sebagainya gitu. Tahun ini juga bakal ada hal seperti itu. Tahun ini juga akan kami laksanakan. Ada lomba hadroh, kemudian ada lomba. Ya mungkin nanti apa yang diitukan kan, kalau banyak kegiatan lomba juga kan tidak efektif juga. Ya paling ada beberapa yang kita akomodir untuk Sabtu Ahad itu. Kalau dulu Sabtu Ahad kita pakai tausiah. Setelah kita ada tampilan-tampilan baik itu marawis, hadroh dan sebagainya, ditutup dengan tausiah, kultum selama 7 menit mengenai hal-hal tentang Ramadan, bagaimana cara berbuka, bagaimana cara niatnya, bagaimana dan lain sebagainya, diajarkan di 7 menit itu. Nah sekarang berubahnya bagaimana? Dulu hari Sabtu Ahad dipakai untuk tausiahnya, sekarang untuk Sabtu Ahadnya dipakai untuk perlombaannya gitu. Iya. Sementara untuk tausiahnya di hari-hari seperti Senin, Selasa dan seterusnya. Pak Kiai, Imaroh kan erat kaitannya dengan pendidikan agama ya Pak Kiai. Nah saya lihat tadi Pak Kiai memang cukup proper dalam pendidikan agama. Memang dari dulu Pak Kiai terkait pendidikan agama seperti apa sih Pak Kiai? Bisa diceritakan nggak soal profilnya dulu, lahir dari keluarga yang seperti apa? Apakah memang dari pemuka agama begitu? Memang saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren. Dari mulai buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya. Dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki, yang konon dalam ceritanya sejarah itu beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana, jadi belaraja. Kewadaan belaraja itu ya Kiai Haji Masduki termasuk mengisi tapi tidak lama. Nah dari situ dia melahirkan anak Kiai Haji Adung Abdul Jalil. Kiai Haji Adung Abdul Jalil itu anak dari Abuya Masduki. Nah Kiai Haji Adung Abdul Jalil meneruskan pondok pesantrennya itu ya dari dulu bapaknya Kiai Masduki diteruskan sama anaknya Kiai Haji Adung. Nah Kiai Haji Adung ini punya anak ya ibu saya. Itu ada santrinya pesantren Kiai Haji Abdurrahman. Ya santrinya itu karena mungkin dinilai sama kiainya baik, mungkin budi pekertinya, akhlaknya bagus, dikawinkanlah sama anaknya, yaitu bapak saya gitu. Kiai Haji Abdurrahman, lahirlah saya. Alhamdulillah Abah ya sekarang sudah almarhum gitu kan, ya, sudah setahun yang lalu. Ibu juga sudah lama, sekitar 8 tahunan. Sekarang ya, istilahnya hasil karya beliau itu, salafiyahnya itu kami pegang, ya, diteruskan sama anak-anaknya dan tibalah ke kami. Dan zaman Abah itu kemarin sedikit dimodernkan, yaitu dibangunlah yang formal seperti ibtidaiyah, sekolah sore itu, sekolah agama dulu ngomongnya, ada sanawiyah, ada SMK, dan ada PAUD atau taman kanak-kanak Al-Quran. Dan kami memang dari dulu sudah terbiasa seperti itu. Seperti itu, ngaji di Abah begini. Dulu kan berbeda pengajaran dengan sekarang. Abah itu killer lah ya. Killer ngajar ke anaknya. Untuk apa ya? Untuk kita ya di masa-masa yang akan datang. Killernya dia itu ya berhikmah dan punya hikmah kepada kita sebagai anak-anaknya. Makanya Abah punya prinsip gitu. Sekolah, pesantren, terus
bila perlu sampai S2 dan S3 silakan, kata Abah. Nah, latar belakang seperti itu mungkin memacu saya ya berkiprah. Selain di sana juga alhamdulillah SK baru dari Masjid Agung Al-Amjad tahun yang lalu, ya sekitar 3 tahunan yang lalu, saya dipercaya jadi bidang imarah di Masjid Agung Al-Amjad ini. Siap. Artinya Pak Kiai semuanya berangkat dari pengajaran agama dari surau-surau begitu, hingga akhirnya sekarang bisa membuat sebuah yayasan formal yang memang masih dibalut dengan agama Islam begitu, artinya begitu ya Pak Haji? Ya artinya mungkin Abah punya pemikiran yang lain. Kalau salafi saja dengan modernisasi sekarang, kemajuan zaman semakin luar biasa, Abah berpikir pada saat itu bagaimana caranya agar tidak monoton hanya di salafi. Nah, Abah padukan, gitu. Abah padukan dengan yang formal tadi, yang awalnya itu sekolah dulu bahasanya igama, ya, sekolah igama itu, sekolah sore, ya, ngaji sore. Kemudian ada tahunan itu ketika mau lebaran misalkan mau puasa ada taswiran, ada ihtifalan. Nah, itu Abah itu seperti itu dulu. Nah, akhirnya kemudian masyarakatnya memohon, meminta agar dibentuk dengan diteruskannya ke sanawiyah. Kami katanya jauh masyarakat ingin sekolah yang dekat, hanya Abah buka yang formal tadi, berdasarkan dari permohonan dari masyarakat. Itu lokasi sekolahnya di mana Pak Kiai? Tepatnya di Desa Bantar Panjang, di kampungnya Rancamanu. Ya. Nama sekolahnya? Nurul Mutakin. Itu nama Nurul Mutakin itu zaman Mbah Buyut itu. Jadi Ki Mas Duki pesantrennya Nurul Mutakin, diteruskan sama anaknya Kiai Haji Adung Abdul Jalil juga Nurul Mutakin, dipegang terus sama Abah Nurul Mutakin sampai sekarang nama itu tetap melekat Nurul Mutakin. Ya Pak Kiai, terkait dengan pengelolaan pondok pesantren dan juga sekolah ya, itu bagaimana mekanismenya, kemudian manajerialnya seperti apa, dan bagaimana sumbangsinya sih terhadap para siswa atau masyarakat di Kabupaten Tangerang seperti itu? Baik, kami punya yayasan pondok pesantren Nurul Mutakin. Itu nama itu sudah disematkan dari zaman buyut kakek saya. Alhamdulillah dulu hanya salafi, sekarang di hampir ya semi modern tapi hanya modern sekolahnya, pengajaran pembelajarannya. Bagaimana mekanismenya? Ya kami dari awal tadi tetap ini manajerial yang paling bagus itu adalah Abah dan Ibu saya, dan ketika sekarang manajerialnya itu ya kebetulan saya juga masih memegang kepala sekolah SMK-nya. Ya, Abah sudah tidak ada, ke kakak saya menjadi ketua yayasannya, dan juga kami kelola dengan keluarga dan penduduk sekitar, guru-gurunya diambil dari sekitar. Untuk itu alhamdulillah ya, bahwa Nurul Mutakin ini sumbangsih baik bukan saja ke tingkat di kabupaten, juga sampai ke provinsi. Ya, kadang-kadang ikut perlombaan, baik itu lomba dari mulai tilawah, kemudian ada lomba-lomba seperti lomba yang lain, ketangkasan dalam pramuka. Itu anak itu supaya selalu ikut. Dan alhamdulillah banyak sekali trofi yang didapatkan. Ya, mungkin dia merasa terpacu. Ya, terpacu untuk apa? Untuk maju. Ya, karena kami mengelola itu tadi dengan ikhlas dan ridho, tidak ada bahasa agama itu gordin ahor yang lain. Kan saya sebutkan ketika maisha itu Allah yang ngatur, kita bekerja saja. Nah, dengan keyakinan tadi alhamdulillah guru-gurunya juga semangat, siswanya juga semangat, walaupun memang ini di perkampungan, tidak seperti di kota-kota besar. Begitu. Nah, kiat-kiatnya itu bagaimana? Ya kami karena ini lahir di kolonial, Abah juga mengajarkan sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Dan wasiat ini jangan sampai ya tidak diurus sampai ke anak cucu terus. Nah, dengan kalimat itu dari orang tua, kami terus menjalankan itu semua. Sementara
manajerialnya itu ada di ketua yayasan. Kami perintahkan oleh ketua yayasan, anaknya Abah yang pertama, kemudian kepala sekolahnya saya, yaitu untuk SMK, kemudian ada TK juga ada kepala sekolahnya, sanawiyah juga ada kepala sekolahnya. Alhamdulillah sumbangsi, apalagi untuk generasi emas ini, kami sudah mempersiapkan generasi emas itu dengan menjawab tantangan. Bagaimana? Ya, satu, diajarkan yang formalnya itu dengan cara memberikan motivasi. Kadang kami sendiri dari dalam sekolahan, motivasi juga kami suka datangkan dari luar untuk apa? Penyemangat agar mereka nanti berkiprah di masanya. Gitu. Ya, total murid ada berapa Pak Haji di sana? Belum banyak, kan tetapi semua terisi untuk TK. Alhamdulillah satu kelas penuh. Kemudian untuk sanawiyah, nah ini sanawiyah nih. Ya, sanawiyah itu kan di sekitar ini kan ada SMP baik negeri, swasta bermunculan. Ya, kalau sanawiyah itu kan dulu bahasanya sekolah agama. Ini kadang-kadang peminatnya juga ini. Jadi satu kelas ya 3, 1, 2, 3 itu kan 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9. Untuk SMK sih alhamdulillah ada 22 kelas gitu. Jurusannya hanya baru yang berjalan itu administrasi perkantoran. Ya, dulu pernah dicoba untuk mesin sepeda motor, tapi ternyata peminatnya berkurang gitu. Ya. Akhirnya hanya AP ini yang berjalan. Gitu. Oke. Pak Haji, ini kan dari Ponpes kemudian bertumbuh menjadi sekolah formal. Ini kan butuh perjuangan yang ekstra, Pak Kiai ya. Ditambah lagi SDM-nya juga harus proper gitu. Apalagi ini menyangkut dengan sekolah menengah kejuruan, begitu kan. Nah itu bagaimana sih Pak Kiai, bisa diceritakan nggak terkait hal itu? Pertama kami mencari guru yang ahli. Ya, gimana yang cari guru yang ahli itu didapatkan dari teman, terus ada ini bidang ini, kami sengaja memasukkan guru itu di bidangnya, dan alhamdulillah untuk jurusannya ada. Kalau misalkan tidak ada ahlinya kan ya namanya bukan SMK. SMK itu harus ada guru yang membidangi itu. Makanya berjalan ini yang AP-nya. Nah, alhamdulillah ya, yang alumni setiap tahunnya itu selalu mengabdi di dunia intansi. Ketika kami mengirimkan, kan kalau SMK itu ada apa namanya? Pendidikan sistem ganda ya. Ada PSG. Pendidikan sistem ganda ini kemana? Kami kirimkan ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia intansi. Kemana mereka larinya? Kami bagi rata, ke sini, akhirnya semua. Nah, ketika mereka sudah 2 bulan di pendidikan sistem ganda, kemudian kembali bersekolah, setelah keluar ternyata banyak yang diminati oleh intansi. Oh, ini orangnya jujur, bagus. Udah kamu nanti setelah keluar kesini lagi ya. Nah, sekarang di Pemda ini banyak itu. Alumni Nurul Mutakin, ya banyak juga yang sudah bekerja, ya balik mungkin ada P3K mungkin atau separuh waktu dan sebagainya, pokoknya mereka sudah masuk aja di dalam, alhamdulillah. Oke, selain mengajar di yayasan sendiri nih Pak Kiai ya, ada juga mungkin instansi lain yang memang Pak Haji itu mengajar di sana begitu? Itu juga berkali-kali saya, itu hasil karya abah dan ibu saya. Saya diperintahkan untuk mengajar ibu-ibu pengajian. Di rumah ada pengajian hari Jumat ibu-ibu. Kemudian ke Sabtu ada pengajian ibu-ibu di desa Cileles Kemunjul, kampungnya. Kemudian hari Ahadnya ke kampung Cileles, desa Bantar Panjang. Kemudian hari Seninnya itu kosong, ya. Kemudian hari Selasa ke bagian Namprak, ibu-ibu juga. Kemudian ke hari Rabunya ke Pila Tatira. Hari Kamisnya istirahat, nyambung lagi ke hari Jumat. Itu ibu-ibu. Itu saya dibantu sama istri. Ya, dibantu sama istri. Jadi muter terus tuh. Seminggu muter Tangerang. Muter terus gitu. Alhamdulillah, Tadusan Binimah barangkali. Ini berkali-kali bukan karya saya, karya ibu bapak saya. Ya. Teruskan pengajian, jangan sampai dilepaskan. Itu adalah
pekerjaan kita dan untuk akhirat kita juga dapat di situ. Kan gitu. Nah, itu moto itu saya bawa terus untuk penyemangat saya. Ya, sama kan rezeki ya dari Allah kayak ngatur gitu. Iya. Ya. Nah, terkait pendidikan nih Pak Kiai. Ini Pak Kiai SD di mana, SMP di mana, sampai ke perguruan tinggi di mana? Waktu SD saya tentu di kampung sendiri, di SD Bantaran Panjang. Kemudian setelah SD 6 tahun saya ke Sanawiyah, yang sekarang jadi negeri. Ya, negeri Sanawiyah di situ. Dulu An-Nur namanya. Sanawiyah An-Nur. Setelah Sanawiyah saya sambil pesantren di tadi apa namanya? Aki, saya nyebutnya itu Kai Aki. Di Kiai Haji Baihaqi di Katomas ini. Selama 3 tahun saya sambil sekolah Sanawiyah, kemudian saya meneruskan ke Aliyah di yang tadi saya ngomong itu di Tangerang. Sambil pulang perginya itu ke Raudul Salam, Ki Utin tadi, Cimone, Tangerang, Cimone Tangerang selama 3 tahun. Selesai saya meneruskan ke perguruan tinggi ya, yang ada di Ciputat waktu itu masih IAIN. IAIN, ya, masih IAIN. Ya, tapi tidak lanjut, hanya 2 tahun saja. Kata saya ngomong ke Abah, "Bah, ini kayaknya kuliah ini sama dengan mondok ini," gitu kan. Kata Abah, "Terserah, tapi jangan menyesal nanti kalau ada apa-apa." Oke, siap. Ya, akhirnya bolak-balik selama 2 tahun. Kemudian ya, saya ngomong ke Ki Utin, "Haji, ini udah 5 tahun saya di sini. Saya mau pesantren ke tempat yang lain." Saya pesantren ke tempat yang lain. Nah, di sini baru terbersit. Wah, ini kalau nggak meneruskan kuliah ini bagaimana? Mungkin tujuan Abah ini ada sesuatu gitu kan. Yeah. Akhirnya saya kuliah lagi di Unma Cikaliung Menes sana. Ya, itu jurusan hukum. Nah, ini hukum ini berbeda. Yang tadi agama terus kan ya. Ternyata hukum umum ini ya disuguhkan dengan ya ada pasal sekian gitu kan tentang hukum positif, hukum apa BW gitu kan, belajar di situ. Wah, ini saya menantang nih. Akhirnya saya lulus. Ya, kemudian menempuh lagi ya di syariah. Kemudian saya S2-nya di Gunung Puyuh dan alhamdulillah mungkin Abah bahagia di sana. Abah nggak tahu nih saya udah S2. Ya, Abah mungkin Ibu juga nggak tahu. Alhamdulillah sudah S2 di Gunung Puyuh, kebetulan hukum keluarga jurusannya. Ahwal Sahsiah. Ya, hukum keluarga. Nah, di situ S2-nya alhamdulillah Tajusan bin Nima, ya minimal kita nanti bisa kembali menjadi barometer untuk anak kita. Oh iya, bapak saya misalkan abi saya itu udah sampai S2, saya minimal harus lebih kan gitu. Betul. Hanya memacu saja. Walaupun memang keilmuan tidak begitu, ya keilmuan ini harus kita dapatkan apapun itu. Guru saya pernah ngomong, bahasa itu, ya, cari ilmu seperti kita cari ikan. Apa namanya tuh, yang dok apa dulu, yang di Sukabumi gitu ya? Bubu semacam itu. Kalau kita ngebubu itu apa saja masuk kan, mau sampah, mau kayu segala macam, udah. Nanti ketika kita ambil di darat, gitu kan, kalau ikan mah bermanfaat, ambil. Kayu bisa saja bermanfaat untuk masak. Betul. Kecuali sampah kita buang. Begitu juga mencari ilmu, apa saja cari ilmu. Nah, nanti ketika kita di masyarakat, baru kita gunakan yang mana yang harus kita gunakan. Yang mana yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya kita buang. Begitu, itu. Iya. Saat ini Pak Kiai tinggal masih di Tiga Raksa berarti Pak Kiai? Di Tiga Raksa. Kebetulan saya ada di dalam pesantren Nurul Mutakin tadi. Ya, tentu keluarga juga di situ. Itu bukan, sekali lagi tadi, bukan karya saya, abah saya. Rumah abah saya, ya saya bikin rumah saya gitu. Mohon maaf, untuk anak sendiri ada berapa? Anak saya 3. Alhamdulillah ya, yang 1-2 ini sudah kuliahnya sudah selesai. Dan kemarin alhamdulillah sudah menikah. Ya, yang kedua juga sudah lulus, ya belum menikah. Yang ketiga ini masih sekolah di Aliyah. Jadi udah kuliah 2, satu lagi masih di Aliyah. Sekarang kelas 3 udah saya daftarkan juga. Ya juga pengen ke UIN juga yang di Serang. Ya dua-duanya kan di Serang juga itu. Adanya di Serang, adanya di Serang. Ini adanya mau ke Serang lagi aja ke UIN.
Gak apa-apa lah, tapi udah daftar di UIN. Dekat ini kan gitu. Iya, iya. Nah terakhir Pak Kiai, apa sih nilai-nilai yang memang ditekankan Abah ke Pak Kiai, kemudian ditekankan juga kepada anak-anak Pak Kiai sekarang? Lebih yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Abah ini seorang kiai ulama, nggak pernah usaha kemana gitu kan. Tapi alhamdulillah, ya maisah mungkin kami ini makan dari Abah. Sampai sekarang saya merasa makan saya ini masih diumpani sama Abah sama Ibu. Gitu. Karena tadi motonya, yang penting udah laksanakan, jangan sampai ibadah ini kita tinggalkan. Nah, karena sumber di ibadah itu, hikmahnya itu akan menjadi rezeki kita. Nah, saya percaya dengan itu, ya alhamdulillah buktinya sekarang ini ya seperti ini, tarusan bin nikmah. Ya artinya kita tidak menyusahkan saudara-saudara kita, tetangga kita. Alhamdulillah rezeki selalu ada. Karena Abah itu sangat konsen dengan ibadah tadi. Jangan sampai dimanapun berada, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Itu mungkin motonya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya untuk Tribun Tangerang Warta Kota. Ya Tribuners dan Sobat WK, sekian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kiai Haji Saiful Hufaj. Ambil yang baiknya, jadikan sehari-hari kehidupan di kehidupan kita. Sampai bertemu di konten khusus Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di mata kami, di hadapan kami sebagai anak-anak, beliau adalah sosok panutan, sosok yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan, serta keistiqomahan dalam membimbing putra-putrinya sekaligus para santri. Beliau adalah sosok yang bisa dibilang sangat telaten sekali, ya sangat telaten sekali dengan santrinya. Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Saya itu tidak pernah membayangkan. Oh, saya besok itu mau, enggak pernah membayangkan. Sama sebagaimana hari-hari sebelumnya, Ba'da Asyar di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Simpang 5, Desa Purwajaya, Banjarmargo, puluhan santri tampak serius mengaji kitab kuning. Mereka adalah para santri dari Pondok Pesantren Darul Islah yang diasuh Kiai Haji Sodikul Amin. Ada sejarah panjang di balik perjalanan Pondok Pesantren Darul Islah, dan sosok yang melekat di belakangnya bernama Kiai Haji Sodikul Amin. Bagaimana perjalanan sosok Kiai Haji Sodikul Amin di bumi Ruwajurai? Simak kisah selengkapnya. Kiai Haji Sodikul Amin saat ini mengemban amanah sebagai Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Lampung untuk masa hikmat 2023-2028. Mendirikan Pondok Pesantren Darul Islah pada tahun 1999, kiprah sang kiai dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi Ruwajurai memiliki perjalanan panjang yang tak selalu lurus. Kiai Haji Sodikul Amin lahir di Kliteh, Jawa Tengah pada 28 Juni 1962. Anak kelima dari 6 bersaudara ini telah menjadi yatim pada usia 9 tahun atau saat kelas 3 SD. Orang tua saya itu seorang kiai kampung, kiai kecil lah di kampung. Sukanya nyari berkat. Jadi ke sana-sana itu seringnya nyari berkat. Jadi saya gede ini karena sering dikasih makan berkat, maka menjadi berkah.
Ditinggal ayah untuk selamanya serta kondisi perekonomian keluarga yang minim membuat sang kiai yang ketika itu masih duduk di kelas 3 SD bersama adik bungsunya hijrah dari rumah ke Sukorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua kakak adik yang masih kecil tersebut melakukan perjalanan tanpa didampingi orang dewasa. Mereka menaiki bus dari Kliteh hingga Sukorejo. Di Sukorejo, sang kiai tinggal bersama sang kakak. Kondisi perekonomian keluarga membuatnya tidak bertopang dagu. Sejak kecil, di tanah perantauan pertamanya tersebut, sambil sekolah, sang kiai sudah bekerja. Bermodal sepeda ontel yang diberikan sang kakak, sang kiai bekerja mulai dari mencari sekam, mencari kayu di hutan, hingga menjual es keliling kampung. Beliau bisa menempuh jarak sepuluhan kilometer mengayuh sepeda saat bekerja. Uang yang didapat kemudian digunakan untuk membiayai sekolah, membeli seragam, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selepas SD, Kiai Haji Sodikul Amin melanjutkan pendidikan formal ke jenjang menengah pertama, tepatnya di MTS Al-Huda Banyuwangi. Pada saat bersamaan, beliau juga memperdalam ilmu agama di Madrasah Diniyah pada malam hari. Jadi pagi habis jam 6 itu sampai jam setengah 9 ngaji, jam 9 sampai jam 12 saya kerja, termasuk nyari kayu, termasuk jual es keliling. Nanti habis zuhur saya sudah sekolah di MTS. Gitu. Jadi nggak ada istirahat. Nanti malam saya juga diniyah dan dituntut kalau diniyah itu. Di MTS juga ada hafalan, sore juga, malam juga ada hafalan. Terus saya berpikir sendiri, saya harus hafal bagaimana. Setiap saya jualan es, itu nadom-nadom yang kecil-kecil itu tak tulis. Tak tulis, ada kadang 5 nadom, kadang 10 nadom, sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu tak tempel di sepeda. Sepeda itu kan ada ininya di depan itu ya, cepitannya rem itu kan, sepeda dulu. Tak tulis gede. Gitu. Jadi saya sambil jualan es, ya, itu ngapalin yang saya tulis itu. Tapi kan saya saran nulis kan di kertas yang tebal, biar nggak ngeluntung gitu loh. Gitu caranya saya hafalan begitu. Jadi nanti habis zuhur pelajaran untuk MTS yang harus dihafalkan saya sudah hafal. Nanti malam nadom jurmiyah, nadom alfiyah, nadom apa saja itu saya hafalkan di waktu saya jualan es. Setelah jenjang menengah pertama, Kiai Haji Sodikul Amin memutuskan tidak melanjutkan pendidikan formal karena keterbatasan biaya. Beliau memilih hanya meneruskan pendidikan di pondok pesantren. Di pondok pesantren, beliau menekuni setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat ula selama 4 tahun, wusto selama 2 tahun, dan ulia selama 2 tahun. Kiai Haji Sodikul Amin tercatat menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Darul Abrol Sukorejo Banyuwangi hingga tahun 1989. Setelah itu saya tidak sekolah lagi, cuman di pondok, nerusin sekolah diniyahnya itu. Jadi sekolah diniyah itu dari kelas 1 ula sampai 4 lulus, kemudian wusto itu 2 tahun, kemudian ulia itu 2 tahun. Jadi penuhnya itu 4-2-2, jadi 8 tahun sudah lulus di sekolah. Setelah itu saya diangkat jadi pengurus. Jadi pengurus pondok, pertama saya dari sekretaris pondok. Ya, secara otomatis kalau sudah jadi pengurus, itu sudah jadi seorang ustadz. Ya, seorang ustadz. Dan anehnya saya dulu juga nggak kepikir. Ustadz saya yang ulia itu nikah, sudah tidak aktif di pondok. Saya yang baru tamat tahun itu, tahun berikutnya suruh ngajar di kelas yang sama. Jadi tamatan ulia, ngajar ulia. Gitu.
Dan itu saya nggak punya modal. Akhirnya saya itu diomongi sama guru saya, namanya Pak Mahfud Rosid. Ya udah, kalau kamu nggak bisa ngajar, pagi belajar di tempat saya, kalau sore nanti sampean buat ngajar. Jadi saya belajar itu kulaan seperti itu. Pagi saya nyari, sore saya jual. Gitu. Terus setiap guru saya itu longgar waktu, saya ke sana. Dan itu jaraknya ada 3 kilo. Saya bawa sepeda ontel itu, 3 kilo. Itu setelah saya jadi ustadz. Setahun setelah menjadi pengurus pondok pesantren, Kiai Haji Shodiqul Amin kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah madrasah diniyah di pondok pesantren tersebut. Selain itu, beliau juga menjadi pengurus majelis pembina atau Mabin Madrasah Diniyah di Banyuwangi. Pada tahun 1990, Kiai Haji Shodiqul Amin menikahi Hajah Siti Komariah. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan yang berlangsung di Lampung tersebut bermula saat Kiai Haji Shodiqul Amin berkunjung ke rumah kakaknya yang telah lebih dahulu menetap di Lampung. Di sana beliau kemudian berkenalan dengan Hajah Siti Komariah yang saat itu menjadi santri sang kakak. Setelah menikah, beliau sempat membawa istrinya kembali ke Banyuwangi hingga akhirnya beliau memutuskan hijrah dan menetap di Lampung. Di bumi Ruwajurai, Kiai Haji Shodiqul Amin pertama kali tinggal bersama sang kakak di Tulung Damar, Bekri, Lampung Tengah. Di lokasi tersebut, ia mendirikan pondok pesantren selama 2 tahun. Dari Lampung Tengah, beliau kemudian hijrah ke Unit 3 Tulang Bawang. Beliau mengasuh pondok pesantren di lokasi tersebut selama 7 tahun. Hingga akhirnya beliau hijrah ke Unit 1 Tulang Bawang. Tepatnya di Simpang 5, Desa Purwajaya, Banjarmargo. Di lokasi terakhir inilah Kiai Haji Shodiqul Amin mendirikan pondok pesantren Darul Islah yang awalnya hanya musola berukuran 8 x 6 meter persegi, tepatnya pada tahun 1999. Saya pindah dari Unit 3 ke sini, yang ikut saya itu cuma 3 santri. Yang lain itu nggak mau ikut sini. Ya sudah, kalau kamu nggak ikut sini ya sudah, mau kemana, pindah kemana, monggo. Ini saja saya numpang dulu. Ada orang Indo Lampung, itu namanya Pak Haji Didik Soeharto, Pak Haji Mutohar, itu punya tanah di sini. Ya saya numpang. Setelah saya numpang, saya dikasih 20 kali 100 meter. Itu dihibahkan ke saya untuk pembangunan pondok. Itu awalnya. Saat ini, pondok pesantren Darul Islah berdiri di atas lahan seluas 9 hektar. Tidak hanya pendidikan agama, pondok pesantren Darul Islah kini telah memiliki sekolah formal. Pada 2006, SMP Darul Islah berdiri. Bersamaan dengan berdirinya TK Darul Islah, pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Darul Islah dan SD Al-Quran Darul Islah pada tahun 2014 melengkapi pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren Darul Islah. Kemudian disusul SMK Hashim Asy'ari Darul Islah pada tahun 2016 dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Darul Islah pada tahun 2020. Berbekal pengalaman dan kemandirian saat menuntut ilmu, Kiai Haji Shodiqul Amin memilih mempertahankan metode pendidikan yang pernah ia dapatkan untuk diterapkan di pondok pesantren Darul Islah. Walau begitu, beliau mengaku terbuka untuk menerapkan metode-metode pendidikan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metode yang lama itu saya pakai. Metode yang baru juga saya pakai saat ini. Nah, kalau metode yang lama, al-muhafadzatu bil qadimis sholih, itu bahasanya, wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu motonya.
Jadi mempertahankan yang lama itu baik, terus mengadakan yang baru itu juga lebih baik. Nah, wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, yang saya terapkan dulu itu seperti ngaji bandongan. Seperti ngaji sore tadi habis maghrib itu namanya bandongan. Ada ngaji sorokan. Sorokan itu satu persatu. Jadi satu santri menghadap guru satu. Gitu. Nanti yang satunya juga menghadap lagi. Yang satunya menghadap lagi. Itu namanya sorokan. Kalau bandongan ngaji bareng-bareng, mendengarkan bahwa kitab ditulis. Nah, seperti sore tadi, itu namanya bandongan. Itu sistem lama. Sistem lama yang sampai sekarang masih diabadikan di pondok pesantren. Itu memang tidak bisa dihilangkan. Sekalipun ada pendidikan yang lebih hebat, dua-duanya itu tidak boleh dihilangkan. Dari perjalanan beliau dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta keistiqomahan, beliau fokus pada tafakuh fiddin, mengaji kitab kuning, sehingga melahirkan para alumni dan para santri yang terus ikut berjuang di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan dan pondok pesantren. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Shodiqul Amin di samping sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Islah Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sekaligus Rois Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, di mata kami, di hadapan kami sebagai anak-anak, beliau adalah sosok panutan, sosok yang penuh dengan kesabaran dan keteguhan, serta keistiqomahan dalam membimbing putra-putrinya, sekaligus para santri. Berkah dari keistiqomahan dan ketekunan beliau, serta kesederhanaan, serta ketekunan. Saya sendiri pribadi ini awal mula ada di Darul Islah ini memang berangkat dari seorang santri. Yang pada waktu itu saya melihat sosok pengasuh Al-Mukarram Romo Kiai Shodiqul Amin ini seseorang kiai ataupun tokoh yang memang betul-betul gigih dalam menyebarkan agama Islam, menebarkan kebaikan. Saya melihat sendiri kegigihan dari pengasuh Al-Mukarram Kiai Shodiqul Amin ini tidak hanya sekedar mendidik dari segi luarnya saja atau dari segi dohirnya saja, tapi dari segi batinnya ini sangat luar biasa. Terbukti saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul. Sebelum subuh atau pukul 4, pokoknya sebelum subuh itu Al-Mukarram pengasuh Abah Yai Shodiqul Amin ini rela berkeliling di asrama, membangunkan santri-santrinya. Untuk apa? Untuk mengajak sholat malam. Ini saya kira sosok atau pendidikan yang sangat luar biasa yang pada waktu itu saya alami sendiri. Untuk peran daripada pengasuh yang sampai saat ini kami rasakan, karena dulu sampai sekarang juga saya alhamdulillah masih di sini. Jadi peran pengasuh yang sampai saat ini masih istiqomah beliau melakukan ini adalah pengajaran. Jadi beliau tidak henti-hentinya melakukan pengajian ataupun pengajaran kepada santri-santrinya, meskipun dalam keadaan yang mungkin banyak kesibukan, beliau banyak agenda yang tidak bisa ditinggalkan, akan tetapi menyempatkan waktu, beliau tetap memberikan pengajaran hingga sampai saat ini kepada santri-santrinya.
Loh, saya itu tidak pernah membayangkan. Oh, saya besok itu enggak pernah membayangkan. Karena ada pepatah Jawa, kowe lek mondok ora usah kepengin dadi opo-opo. Asal kowe mondok sing tenanan, kowe engko bakal dadi opo-opo. Ya itu saya pegang itu. Saya tamatan MTS. Karena saya yakin gitu, dengan mukjizat Al-Qur'an itu bisa mengalahkan semua yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal Qur'an kama anzalat fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa'al ma'thur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur. Amma ba'd. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, nikmat iman dan nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat bersua kembali dalam mutiara Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semua amal ibadah kita mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa doa adalah salah satu ibadah yang penting, ibadah yang utama di dalam ajaran agama Islam. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah inti ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dari doa ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan juga mengucapkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun, apakah kita merasakan bahwa doa kita ini selama ini tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Allah tidak peduli terhadap diri kita? Pemirsa Tribun yang berbahagia, inilah pertanyaan-pertanyaan. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni
astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan doamu. Ini menandakan bahwa doa kita sejatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, mengapa selama ini doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau mungkin kenapa doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa alasan kenapa doa kita tidak dikabulkan atau mungkin juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang pertama, mungkin kita tidak yakin dan tidak ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan ini sangat-sangat penting sekali ketika kita berdoa. Begitu juga keikhlasan. Kalau kita perhatikan, mengapa kiai-kiai yang dulu, para masyaikh yang dulu, guru-guru agama yang dulu, beliau ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masyarakat yang meminta didoakan dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena keyakinannya yang bulat bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keikhlasannya yang semata-mata hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, kemudian sejatinya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian disuruh, kamu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, kecuali dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena semata-mata menjunjung agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, itulah mungkin karena kurangnya keyakinan dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena kita banyak dosa kepada Allah. Kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, boleh jadi makanan kita makanan yang haram. Minuman kita minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pakaian kita pun pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada seorang laki-laki yang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi wa ta'muhu wa mat'amuhu haramun. Wa masyrabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Wa ghudhiya bil haram. Fa'anna yustajabulah. Makanannya makanan yang haram. Minumannya minuman yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pakaiannya pun pakaian yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diperoleh dari yang haram, diperoleh dari kezaliman, dan juga bendanya juga benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghudhiya bil haram, makanannya penuh dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anna yustajabulah,
bagaimana Allah, kata Rasulullah, mengabulkan, memperkenankan doanya. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk memperhatikan makanan, minuman, dan juga pakaian yang masuk ke dalam tubuh kita agar semuanya terjamin halalan thayyiban. Kulu min rizqillah. Makanlah dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal dan yang haram. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lalu alasan yang ketiga yang penting kita ketahui. Boleh jadi doa yang kita pinta, yang kita harapkan, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi juga apa yang kita pinta itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkeinginan untuk mendapatkan rezeki yang halal, lalu dia tidak mendapatkannya, tapi dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia selamat dari kecelakaan. Nah, itu tidak kita rasakan, itu tidak kita ketahui. Oleh karena itulah maka Nabi pernah mengatakan bahwa ada kalanya doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya doa kita itu diganti dengan yang lain. Dan ada kalanya doa itu, permintaan kita itu ditunda pada waktu yang lain. Dan ada kalanya doa itu nanti disimpan di akhirat kelak. Oleh karena itu yakinlah bahwa doa itu insya Allah dikabulkan. Dan tentu kalau belum terkabul, koreksilah, barangkali ada banyak maksiat, ada dosa yang kita lakukan. Cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribun yang mulia. Kemudian alasan yang keempat yang perlu juga kita ketahui, bahwa kita terkadang tidak sabar terhadap hasil yang kita inginkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran dan sholat. Oleh karena itulah maka kita harus sabar, harus tetap istiqomah untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali kepada orang yang sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang mendengarkan doa-doa hambanya yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menandakan bahwa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terus dia lakukan. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa alasan yang mengapa doa kita itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghindari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, minuman yang diharamkan oleh Allah, kemudian juga pakaian-pakaian yang diperoleh
dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perlu berusaha, berikhtiar, tidak hanya doa saja, tapi juga berikhtiar sekuat tenaga kita, semampu kita. Setelah itu, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah Mutiara Ramadan Tribun yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, kesehatan, kebaikan, keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kita sadar bahwa kehidupan ini tidak akan lama. Maka manusia yang baik itu, para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang mempergunakan masa hidupnya untuk berbuat kebaikan. Maka untuk itu bersyukurlah kita kepada Allah yang masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Saudara, tetangga, teman, karib kerabat yang sama dengan kita 1 bulan, 1 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai umat Rasulullah, tanda rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratul lizunubikum." Perbanyaklah selawat kepadaku, kata Rasulullah. Selawat yang kamu ucapkan untukku adalah ampunan buat dirimu sendiri. Betapa rindunya hati, betapa inginnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rasulullah. Insya Allah para pemirsa yang dimuliakan Allah, bila kita banyak bersalat kepada beliau, mengamalkan apa yang beliau wariskan kepada kita semua, maka Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Para pemirsa Tribunnews yang dimuliakan Allah, bagi kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun ada kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, yang merupakan kewajiban fardu ain, kewajiban individu, yang dinamakan dengan zakat fitrah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas, akan membicarakan tentang zakat fitrah. Para pemirsa Tribunnews yang dimuliakan Allah, zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan, baik dia itu berusia dewasa maupun dia berusia anak-anak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat fitrah diwajibkan kepada individu masing-masing. Maka dinamakan dengan zakat nafsi, zakat diri. Baik dia melaksanakan puasa maupun tidak, tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allakum bainas sama'i wal ar, la yurfa'u ilallah
illa bizakatil fitri. Bagi kita yang menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, melaksanakan salat tarawih di malam hari, banyak berinfak, banyak bersedekah, kebaikan-kebaikan itu akan dicatat. Namun para pemirsa yang berbahagia, la yarfa'u ilallah, belum akan dilaporkan kepada Allah, belum kita akan mendapatkan fitrah, belum kita akan memperoleh kemenangan pada akhir Ramadan, pada hari raya Idul Fitri, sebelum kita membayarkan zakat fitrah. Maka hukum membayarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah tersebut? Yang wajib membayarkan zakat fitrah adalah orang-orang yang telah diberikan kesanggupan. Bagi anak-anak, boleh dia membayarkan zakat fitrah. Bagi seorang istri, boleh dia membayarkan zakat fitrah. Namun apabila mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah, tentu suamilah sebagai imam, suamilah sebagai ayah daripada anak yang akan membayarkan zakat fitrah. Para pemirsa rahimakumullah, addu zakatal fitri an kulli man tamunun. Bayarkan zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian dalam bentuk apa zakat fitrah yang akan kita bayarkan? Bagi kita biasanya para pemirsa rahimakumullah, itu kita bayarkan dalam bentuk uang senilai harga beras yang telah ditetapkan. Menurut keputusan Basnas Kota Padang yang telah melakukan muzakarah dengan majelis ulama, dengan dewan masjid, dengan dinas perdagangan, dengan Kementerian Agama, dan dengan para tokoh-tokoh ulama telah menetapkan ukuran nilai zakat fitrah. Bagi yang ingin langsung untuk membayarkan zakat fitrah dengan beras, karena ini adalah makanan pokok kita, keseharian kita, silakan. Namun boleh juga para pemirsa rahimakumullah dengan uang. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, bagi kita yang biasanya kesehariannya memakan beras Solo atau beras Sokan di Sumatera Barat, maka nilai zakat yang akan kita bayarkan itu 50.000. Kemudian yang kedua para pemirsa rahimakumullah, bagi kita yang kesehariannya makan beras IR42, maka nilai zakat yang kita bayarkan adalah 45.000. Kemudian tingkatan yang ketiga para pemirsa rahimakumullah, bagi kita yang makannya beras subsidi atau tingkatan yang terendah, maka zakat yang akan kita keluarkan 40.000. Hadirin para pemirsa Tribun News yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi tingkatan yang di bawahnya. Tidak ada lagi tawar-menawar dalam pembayaran zakat fitrah. Masa untuk pembayaran zakat fitrah kita tawar, sementara keseharian kita pemesanan COD berulang kali untuk pembayaran zakat fitrah, kebaikan untuk diri, menentukan keabsahan ibadah kita, kok kita susah untuk membayarkan. Ada tawar-menawar dalam hal ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, waktu pembayaran zakat fitrah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana. Pada akhir Ramadan diwajibkan menunaikan pembayaran zakat fitrah. Maka bagi kita para pemirsa yang dimuliakan Allah, rasa-rasanya akan terjadi kelupaan, tidak ingat karena bahagia, karena kesibukan mempersiapkan Idul Fitri, mempersiapkan peralatan untuk salat, mempersiapkan jamuan makan, karena tradisi kita di bulan Idul Adha, Idul Fitri tersebut kita menyiapkan makanan, maka jangan sampai lupa. Untuk itu dari awal-awal sekarang sudah kita salurkan zakat fitrah kita melalui amil, melalui kepanitiaan yang telah ditunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat fitrah yang terkumpul itu akan ditasarufkan, akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan.
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tentu yang terutama para pemirsa yang dimuliakan Allah adalah fakir wal miskin. Apa yang dikatakan dengan fakir? Dalam kajian fikih yang dikatakan fakir adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang tidak punya penghasilan, hidup kelangsungan hidupnya karena bantuan santunan dari orang lain. Itu yang dinamakan dengan fakir. Kemudian yang dikatakan miskin, orang-orang yang punya penghasilan, orang-orang yang mempunyai keluarga, kehidupan, mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi akan kebutuhan keluarga. Yang dibutuhkan 10 umpamanya, yang didapatkan hanya 5, itu yang dinamakan dengan wal masakin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan zakat fitrah yang kita salurkan bisa menjadi solusi, bisa membahagiakan, bisa membikin ceria saudara-saudara kita yang dikategorikan asnaf yang 8. Apalagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, di Sumatera Barat dalam masa 3 bulan yang lalu diuji mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zakat fitrah yang disalurkan, apalagi disalurkan melalui badan yang resmi, Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, UPZ, LAS, insya Allah zakat fitrah yang disalurkan melalui amil, melalui lembaga resmi akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang memenuhi kategori asnaf yang 8 bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana kemarin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibadah kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di dalam hartamu ada hak orang lain, di dalam hartamu ada hak fakir miskin, di dalam hartamu ada hak anak yatim. Insya Allah hidup kita akan berkah dan perjalanan kita setelah hidup di dunia menuju alam barzah dan alam akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, berguna buat kita semua. Kita berusaha menjadi orang yang baik, kita berusaha menjaga diri dari hal-hal yang bersifat dosa, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi sebenarnya pelang ini desainnya disebut-sebut mirip sama papan nama legendaris di Malioboro, Yogyakarta. Jadi warga Serang nggak perlu bingung lagi ya Pak ya harus main kemana dibanding keluar kota, mending kita main di kota kita sendiri. Inilah Royal Baru, kawasan publik yang sudah ditata sebagai ruang berjalan kaki dan destinasi kreatif atau rekreasi di pusat kota Serang. Di bulan Ramadan 1447 Hijriah, kawasan ini disebut sebagai tempat favorit warga untuk ngabuburit. Seperti apa suasananya? Ayo ikuti ngabuburit asyik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bersama aku Amanda dan sekarang aku lagi ada di kawasan Royal Baru, Kota Serang, Banten buat ngabuburit asyik. Yuk ikutin aku jalan-jalan, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat kamu yang juga pengen ngabuburit di Royal Baru. Let's go! Nah Tribuners, siapa sih yang nggak tahu sama Royal Baru? Nah Royal Baru ini terletak di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten. Dan kawasan ini memang menjadi salah satu ikon kota Serang yang baru aja diresmiin sama Gubernur Banten Pak Androsoni pada 26 Desember 2025 kemarin. Nah, biar
Biasanya menjelang sore hari, Royal Baru memang ramai dikunjungi oleh warga yang sekedar hanya ingin bersantai, duduk-duduk cantik nih sama teman-teman, atau juga berburu spot foto yang estetik. Nah, Tribuners, pas banget nih. Kita jalan-jalan di sini, langsung ada tuan rumahnya, Pak Wali Kota dan Pak iya, Pak Kadis PU. Nah, langsung aja yuk kita tanya. Nah, Pak, gimana sih ada pengamanan khusus nggak nantinya selama bulan Ramadan ini di Royal Baru? Baik, yang pertama adalah kita kan kemarin rapat ya terkait Royal Baru ini tetap kita tidak boleh ada penutupan jalan. Oh iya. Karena untuk takjil kita arahkan untuk ke Masjid Agung dan Pasar Pandian dan Pasar Lama. Oh Di ya. sini hanya untuk pertokoan aja dan orang pejalan kaki yang ingin menikmati kalau sore hari ingin ngabuburit Iya. jelang buka puasa. Oke. Untuk berarti bakal ada kemacetan nggak sih Pak di sini? Terus antisipasinya seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah kalau kemacetan sudah pasti ya, Iya. tapi kan kita tiap hari kita evaluasi kekurangan daripada pemerintah, tapi kita akan siapkan beberapa tempat parkir ya, masuk kerjasama dengan BCKA, pemerintah dan lain-lain. Oke. Artinya tempat ini memang baru pertama kali di Kota Serang dan insya Allah ini sejarah Kota Serang. Iya, benar. Seperti kita tuh masyarakat agak kaget-kaget ya dengan memang harus di kinerja saya ini dengan saya pagi sini memang harus dipercepat ya. Karena kalau tidak cepat kapan lagi mau ada perubahan? Oke, benar. Kan dengan adanya begini juga sudah luar biasa. Jadi warga Serang nggak perlu bingung lagi ya Pak ya harus Ya. main kemana dibanding keluar kota, mending kita main di kota kita sendiri. Oke, nah Pak Kadis ini saya mau nanya sedikit nih Pak terkait Apakah di sini Pak Pak Kadis terkait desainnya ini kayak ada tiga tulisan apa papan nama gini ya Pak ya? Ya kenapa sih Pak ditaruhnya benar-benar berhadapan seperti ini? Ya karena ini tengah-tengah ini yang menjadikan titik berkumpulnya, titik utamanya sehingga mencerminkan ada Royal Baru. Dan ini kebetulan tagline Pak Wali Kota dan Wakil Kota Serang berbut. Oke, jadi emang buat spot foto juga pas ya Pak ya? Ya. Iya. Oke, nah terus Pak, ada nggak sih rekomendasi untuk teman-teman nih ngabuburitnya yang paling cocok di mana? Yang paling bagus spotnya? Kalau bicara spot semua tergantung selera ya. Yang penting satu pada masyarakat kalau ingin berjalan-jalan di Royal saling menjaga juga kondisi Royal supaya memang bisa dinikmati masyarakat Kota Serang, tidak ada kerusakan, tidak buang sampah sembarangan. Oke. Gitu ya. Yang penting saling jaga kebersihan ya Pak ya. Oke deh Pak Kadis, Pak Wali terima kasih banyak ya. Semoga lancar terus. Sekarang aku lagi ada di depan salah satu pelang yang paling populer di Royal Baru. Tulisannya Jalan SA Tirtayasa atau Jalan Sultan Agung Tirtayasa. Jadi sebenarnya pelang ini desainnya disebut-sebut mirip sama papan nama legendaris di Malioboro, Yogyakarta. Jadi emang setiap orang yang lewat sini pasti berhenti untuk foto selfie, termasuk saya. Yang mau ngabuburit di Royal Baru, jangan takut bakal kelelahan karena tersedia banyak bangku atau kursi yang ada di bahu jalan. Jadi Tribuners yang mau ke sini kalau udah capek jalan bisa duduk bersantai. Halo Bapak siapa Pak namanya? Omai. Pak Omai. Oke, Pak kenapa sih milih Royal Baru buat jadi tempat ngabuburit? Ya buat pertama ini bulan Ramadan ya, bulan puasa. Biar ngelihat keadaan di sini. Oke, suasananya gitu ya Pak ya. Iya, jadi tadi udah sempat foto-foto di mana aja Pak? Di kursi itu di bola. Di bola, oke. Nah, menurut Bapak ini menarik nggak sih tempatnya Royal Baru ini? Ya, bagus, lumayan, menarik juga. Kalau untuk besok-besok ada rencana untuk main ke sini lagi Pak? Kalau ada waktu sempat ya, kalau enggak hari libur hari kerja. Oke, jadi ini Bapak sambil mau cari ini kali ya bukaan ya ngabuburit sambil nyari bukaan ya Pak? Cari takjilan. Cari takjil, oke. Jadi kesini sama siapa aja Pak? Sama istri juga anak. Oke Tribuners, jadi udah selesai nih kita ngabuburitnya. Jadi di setiap spot foto tadi kita udah berhenti untuk selfie.
Dan juga kita ketemu sama Pak Wali Kota Budi Ristanti. Jadi kata Pak Wali, memang di sepanjang Jalan Royal Baru ini selama bulan Ramadan tetap dibuka untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saya Amanda, jurnalis Tribun Banten, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang dipesankan keluarga dulu terutama sama orang tua dan mbah, ya cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita. Bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu sampaikan sama Mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat, itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada, terbentur dengan satu sisi idealisme kita dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki, katanya kan harus menghidupi keluarga. Satu sisi kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah, itu idealismenya. Tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan abdu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildanul Munir. Kami sebagai pimpinan Pondok Modern Al-Mujadul Amin Palangkaraya yang saat ini berlokasi di Jalan R. Tamilona kilometer 9,5 Tereng Bengkirai, tepatnya di dekat dengan wisata air hitam. Ya, dulu masa kecil ya tumbuh alhamdulillah di lingkungan religius. Emang satu sisi dari keluarga, mbah dan orang tua dulu dari kecil emang sudah dikenalkan dengan agama. Jadi emang kami dulu dari secara pendidikan pun semuanya diarahkan kepada agama. Walaupun mungkin dari awal kami bukan asli orang Palangkaraya, kami aslinya adalah orang Jawa yang kemudian datang hijrah ke Palangkaraya ini. Jadi, usia Palangkaraya itu tahun 2010. Cuman memang saya kelahiran di sini di 2000 tahun 90 itu kembali ke Jawa lagi, karena pada itu pendidikan yang ada di Kalimantan
itu kan kurang mendukung terutama masalah pendidikan agamanya, sehingga orang tua kembali ke Jawa. Nah tadi faktor yang utamanya adalah bagaimana anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama yang cukup, karena sebagai bekal hidup masa yang depannya. Sehingga kami dulu dititipkan kepada mbah-mbah yang notabene juga beliau-beliau adalah alumni pesantren di pondok daerah Pacitan, itu namanya Pondok Termas. Itu sehingga kami dididik di sana, disekolahkan di madrasah namanya Madrasah Dunia Awaliyah, itu sore hari. Yang dipesankan keluarga dulu terutama sama orang tua dan mbah-mbah, ya cintailah ilmu, karena insya Allah dengan kamu mencintai ilmu itu maka dunia pun akan mencintai kamu, bahasanya seperti itu. Sehingga yang diharapkan dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita. Bukan kita yang mencari dunia, tapi dunia ikut kita karena kita memiliki ilmu tadi. Dengan harapan bahwasanya yang selalu disampaikan sama Mbah itu dulu, sekecil apapun kebermanfaatanmu di masyarakat, itu adalah bagian yang harus kamu perhatikan. Selalu saya di pendidikannya itu untuk pesantren ini awal masuk tahun 98 itu ada di Pondok Modern Arisalah. Pondok Modern Arisalah di Selahung. Iya, itu di Selahung itu. Kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah itu karena memang tujuan utamanya masuk itu adalah ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Di bulan Syawal baru kami mengikuti ujian masuk gelombang kedua di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 99. Nah, tahun 99 itu masuk Darussalam Gontor, kemudian lulus tahun 2002. Jadi memang tahun 2002 qadarullahnya pas suatu pengabdian pun kami tetap berada di alma mater kami yang sama untuk mengabdikan diri. Di awal tahun 2003 lah kami mengabdi. Sambil mengabdi juga di situ ada perkuliahan juga, dan kami rasakan bahwasanya memang jiwa naluri mengajar yang emang dari turun-menurun dari kakek ya buyut itu yang menjadikan kemudian merasa bahwasanya inilah jalan memang yang Allah tunjukkan untuk kami. Ya tadi khairun nasi anfa'um linnas, sekecil apapun yang bisa kita berikan kebermanfaatan pada umat itu, ya itulah jadikan, ambil untuk jalan hidup yang baik. Sehingga di situ banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara materi, tapi bisa kita rasakan dalam bentuk apa istilahnya, kesenangan, ketenangan melihat ketika melihat anak-anak belajar, ketika melihat anak-anak berprestasi, bukan karena kita tapi dengan wasilah kita, itulah anak-anak menjadi tahu, wabil khusus yang ada di dalam agama menjadi tahu apa, ya kan, dan juga bisa tahu sholat dan lain sebagainya. Jadi rasa ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi itu bisa kita rasakan. Yakinnya dulu ketika kami masih masa pengabdian di Gontor dulu, yaitu di tahun 2004. Karena di awal 2000 pengabdian tahun pertama, waktu itu kami juga mencoba izin kepada orang tua untuk melanjutkan ke kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir itu sama orang tua. Setelah itu dari ibu tidak ada dapat izin, lalu dapat ada dari bapak, lalu dapat, akhirnya kami tetap di Gontor untuk melanjutkan pengabdian. Terus tahun kedua lagi juga ada tawaran lagi, tapi kemudian tahun 2004 itulah menginjak tahun 2005
kami mulai memantapkan bahwasanya mungkin inilah jalan yang Allah istilahnya inginkan untuk kami memperdalam lagi, lebih mengenal lagi tentang bagaimana mendidik, bagaimana istilahnya kita mengajarkan agama yang benar, yang tepat untuk orang-orang, terutama ya yang ada di lingkungan pesantren itu sendiri. Ya namanya manusiawi pernah, karena melihat dengan fenomena yang ada terbentur dengan satu sisi idealisme kita dan juga terbentur dengan kenyataan realita kita seorang manusia laki-laki katanya kan harus menghidupi keluarga. Satu sisi kadang kita harus memilih jalan ini, dunia sepi dari ya dari segala sesuatunya, apalagi kan bahasanya hanya kita yang tahu dan teman-teman yang tahu. Sedangkan yang diamanahkan bahwasanya jangan cari hidup dari pesantren, jangan cari hidup dari dakwah, tapi hidupilah pesantren, hidupilah dakwah. Nah, itu idealismenya. Tapi satu sisi realita kenyataannya, aku harus menghidupi seperti ini dari mana? Itu yang menjadi akhirnya kan gonjang-ganjingnya di situ lah. Ya kembali lagi kepada niat nawaitu yang ada, keraguan, ketakutan itu yang kami jalani dengan bagaimana istilahnya selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Memohon Allah petunjuk, selalu istikharah, selalu hajat, apapun yang kita ambil, apa yang saya ambil itu kembalikan sama Allah, dan juga meminta agar Allah juga hadir dalam setiap keputusan yang saya ambil itu. Ya alhamdulillah, perlahan-lahan diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa istiqomah itu. Waktu itu karena ada kita kebetulan orang tua kan masih di sini, orang tua di sini, usaha orang tua di sini, jadi orang tua sudah sepuh, sudah tua juga kan. Ya nawa itu ketika orang tua udah datang ke Palangka bantuin bapak di sini. Ya akhirnya karena orang tua ya ini suruh datang ke sini, suruh ikut sama orang tua ke sini, ya bismillah. Nawa itunya ya istilah birrul walidain, ngabdi sama orang tua. Yang selama kemarin tuh ngabdi sama di pesantren kurang lebih sekitar 7 tahunan. Kemudian saya sama orang tua kan istilah ibaratnya lama, tahun 98 sampai tahun 2009 itu ibaratnya kan tidak pernah, jarang bertemu dengan orang tua itu kan. Saya bertemu kan di fase-fase liburan saja, sehingga ketika orang tua menyampaikan datang sini bantu, ya nawa itu cuma satu, ingin bakti sama orang tua, itu aja. Belum sama sekali terpikirkan pesantren. Bahkan dulu waktu bercita-cita yang tertulis di dalam ya bahasanya dalam bukan kalender, tapi istilahnya yang dituliskan di dalam tahunan tentang hidup itu pesantren. Nah, dicita-citakan, cuma namanya belum tergambarkan, tempatnya juga belum tergambarkan. Sampai datang sini pun tidak ada nawa itu untuk memiliki niatan untuk mendirikan pesantren itu juga. Di tahun 2011 kurang lebih pertemuan kami dengan namanya Pak Haji Samsuri. Pak Haji Samsuri itu orang yang kebetulan sudah lama di sini. Dan beliau punya cita-cita juga untuk bagaimana memiliki lembaga pendidikan Islam yang nantinya menjadi alternatif dari pendidikan yang ada di kota ini. Saya terutama bagaimana pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, tapi juga tidak terlalu membebani secara finansial. Nah, di 2011 kemudian kami istilahnya berdiskusi, ngobrol seperti apa sih yang ininya. Terus juga kita sampaikan juga dengan
visi kita, misi kita dengan lembaga pendidikan yang ada dalam benak kami sendiri gitu kan. Sehingga itu yang menjadikan kemudian istilahnya pemantik awal yang berkelanjutan di sampai 2013 lah. 2013 kemudian kami dengan beliau di akhir akhir tahun kurang lebih sekitar September, itu di bulan September setelah lebaran haji salah itu kami ikrarkan untuk berdirinya pesantren ini, tapi mungkin belum secara administrasi secara formal untuk daftarkan ke Kementerian Agama Kota. Tapi ya kami berjalan aja karena secara SDM pun masih belum banyak yang kami miliki, sehingga kami itu ya mengawali ya apa yang bisa kami lakukan ya saat itu adalah mendirikan istilahnya tempat untuk mengaji anak-anak sekitar sini yang notabene juga perlu sentuhan agama. Kalau awal juga memang sudah di sini tempatnya. Sudah di sini. Ya tetap dengan sistemnya tadi dipinjamkan gitu. Dipinjamkan. Tapi sekarang adalah sudah terbeli. Tantangan yang paling berat itu ya kita khawatirnya kan kita nggak ada murid, karena kita bahasanya bukan membawa ajaran baru, tapi model yang ada pada waktu itu kan orang tua gimana anak-anaknya di sini sehari kan, yang ada kan, aduh nanti anak saya capek, anak saya nanti gimana itu makannya, gimana istirahatnya dan lain sebagainya. Sehingga di awal dulu ketika lo masih madrasah atau sifatnya kayak bahasanya di luar itu TPA itu ya masih banyak orang masyarakat sekitar ini 40 sampai 70 orang dalam istilahnya setiap harinya yang masuk. Tapi begitu kita pindah ke sekolah dasar di SD tadi itu ya kami kira kan madrasah ini modal awal, kepercayaan masyarakat modal awal untuk kami bisa mendirikan sekolah formal. Iya, di 40 anggaplah 40 sampai sekitar 40 sampai 70 orang tadi kan modal awal ini kan kepercayaan. Makanya kami mendirikan lembaga formal sebagai SD Islam waktu itu ya. Tapi qadarullah tidak semudah apa yang kita ini kan. Kami harus melawan rasa takut kami tadi. 1 orang datang, 2 orang datang, 3 orang. Ya. 3 orang dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, hampir 1 tahun kami menunggu murid untuk sekolah formal. Sehingga sampai di bulan pembukaan tahun ajaran baru hanya 5 orang saja. Yang kami anggap tadi apa? Kepercayaan masyarakat ada. Dengan adanya tadi madrasah tadi jumlah santrinya banyak itu kan. Tapi tidak semudah apa yang kita ini kan, dan itu khawatiran kita apa yang kita bawa apakah ini salah. Ya itu yang jadi ya hampir menyerah itu ya sempat saja karena bahasanya itu kan manusiawi, karena kita kan ekspektasinya pingin sesuatu yang diterima kan di masyarakat itu kan suatu yang lumrah itu di awalnya, karena tadi kemudian kami ya pelan-pelan banyak hal yang kemudian dengan kadang minta saran, minta nasihat dari guru-guru kami dan sebagainya. Intinya ya jangan minta sesuatu dari awal itu sudah enak. Kalau sesuatu sudah dari awal sudah enak, kamu nggak akan merasakan nikmatnya perjuangan, kamu nggak akan merasakan nikmatnya sesuatu yang kamu perjuangkan. Sehingga itulah yang membuat kami akhirnya menjadi bismillah, emang ini yang harus kami jalani. Sehingga tidak semua juga apa yang mungkin terlihat ketika lembaga-lembaga besar yang ada itu juga sama seperti yang dibayangkan. Ya mungkin mereka juga sama, bahkan lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Ya peran pesantren utamanya itu bagaimana menjagai akidah umat, menjagai akidah umat yang saat ini mulai masya Allah
kan dengan berbagai macam apa katakanlah kemudahan media itu kan sudah campur abu-abu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagian daripada ibadah, mana yang bagian daripada tradisi. Itu ini makanya pesantren itu pada intinya adalah bagaimana menjaga akidah umat. Yang kedua juga bagaimana membentengi umat ini dari kerusakan akhlak yang ada. Nah, itu yang apa tugas utama yang harus memang diemban. Setelah itu kan dengan berbagai macam hal yang ada lah. Dan itu kan juga tertuang dalam undang-undang pesantren yang sekarang ini. Penamaan pesantren modern itu kan hanya penamaan. Walaupun mungkin tanpa modern pun, kalau memang kita satu sisi kan kalau kata kiai kami namanya Islam itu sudah modern. Jadi ini mungkin untuk memberikan kesan saja kepada masyarakat bahwasanya pesantren itu enggak kumuh-kumuh amat sih gitu. Jadi enggak kumuh-kumuh amat, sehingga kan ada tambahan seperti itu. Yang jelas bagaimana tadi pesantren ini kan memberikan ruang gerak ya pada anak-anak yang ada di sini. Kehidupan yang totalitas yang ada di pesantren itu nilai-nilai Islam ya, itu tertanam dalam setiap aktivitas kehidupan anak-anak. Jadi mereka nggak jumut, hanya aktivitas mereka sholat, habis sholat ngaji, ya kemudian habis ngaji ya ada mungkin yang kitab-kitab seperti itu. Karena kami di sini memang nggak mengajarkan kitab secara apa klasikal yang ada di bahasa orang tuh sorogan gitu. Kita memang mengajarkan kitab-kitab itu dalam bentuk yang lebih sistematis dalam pengajarannya, ada metodologinya untuk bisa memahami kitab itu. Makanya ilmu bahasa itu kita ajarkan kepada anak-anak di mulai kelas 2. Ada bahasa Arab itu, ada nahwu, shorob. Ingin tanamkan pada santri sebagaimana sudah tertuang di dalam ini namanya lembaganya kan Pondok Modern Al-Mujadul Amin, tapi kurikulum dalam pendidikannya itu kita menggunakan sistem muallimin, namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi kalau bahasanya itu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian itu, perkumpulan guru-guru Islam. Jadi kita ingin menanamkan pada anak-anak bahwasanya kalian nanti akan menjadi guru juga sama seperti kami. Kalian dididik untuk menjadi guru. Sebagaimana namanya itu Kulliyatul Muallim. Makanya kita tanamkan, kita ajarkan guru ketika mengajar itu dengan metodologi yang tepat dengan materi yang diajarkan. Sehingga anak-anak nanti tahu, oh cara mengajar ini misalkan mengajar pelajaran nahwu seperti ini, mengajarkan Al-Quran seperti ini, mengajarkan bahasa Inggris seperti ini. Mereka tahu metodologinya, sehingga ketika mereka nanti sudah siap waktunya untuk menjadi guru, mereka sudah tahu. Karena nanti di kelas 6 mereka ada praktek mengajar juga. Nanti setelah itu lulus, setelah naik kelulusan, dinyatakan lulus, mereka akan mengabdi 1 tahun juga. Makanya mereka tanamkan ya di situ, menanamkan nilai-nilai keguruan. Tantangan paling berat itu menurut kami uswah. Jadi bagaimana kami itu menjadi uswah buat santri-santri, ya guru-guru menjadi uswah buat santri-santri, itu yang jadi tantangan besar. Karena ya satu sisi sekarang dengan datangnya namanya era modern seperti ini, dengan menggunakan teknologi HP dan sebagainya, ini kan anak perlu namanya kita kasihkan gambaran tentang kehidupan yang ada.
Nah, itu kan perlu uswah. Nah, uswah itu yang membuat nanti mereka itu akhirnya apapun yang ada itu mereka punya counter. Jadi tantangan yang menjadikan saat ini kan ya yang kami melihat juga dunia pendidikan saat ini kan yang terjadi seperti itu. Hilangnya bahasanya Pak Yai itu apa namanya itu apa astagfirullahaladzim, ada namanya itu ilmu alim itu apa? Keteladanan itu ada namanya itu amanatul ilm, itu ada namanya amanatul ilm dan amanatul ulama. Nah, jadi kalau ada amanah ilmu dan juga amanah ulama, nah, setelah kalau ada amanah ilmu dan amanatul ulama nanti baru ada namanya apa? Iya itu. Jadi yang agak yang jadi tantangannya tadi untuk uswah. Mimpi kami yang terbesar adalah bagaimana pondok ini nantinya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan maslahat ya seluas-luasnya untuk umat. Karena yang kita bawa dalam artian misi kita di sini, bagaimana misinya Rasulullah itu sampai juga kepada umat yang ada di akhir zaman ini. Ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman, sungguh saya itu di apa sini dijadikan